maksudnya secara detailnya kita nggak tahu. Asik, betul ya. Jadi sepertinya Asik. udah sangat ditunggu-tunggu dan bahkan mungkin sangat-sangat penasaran Pak Nova ya. Nah, apa yang Bah, akan beliau sampaikan, kemudian hal apa yang akan kita gali pada kehidupan Bu Erika. Waduh, betul sekali. Masya Allah luar biasa. Oke deh Pak Nova, sepertinya kita akan langsung mulai saja Pak Nova ya. Sip, sip. Bismillah. Oke. Silakan, Kak. Baik, Bapak Ibu semua, kira-kira sudah siap kita untuk mulai kembali? Yang sudah siap, boleh nggak tolong tulis di kolom chatnya Bapak semua, bilang siap Kang Rian, siap Kang Rian, siap Kang Rian. Coba Bapak Ibu semua, silahkan. Oke, wih mantap nih ya. Oke, nah mungkin kita akan recording Zoom nih bagi Bapak Ibu semua yang nggak bisa ikut di Zoom ya. Biasanya kan pada ikut di YouTube nih. Nah, sepertinya saya terlambat untuk memperpanjang lisensi akunnya ya. Mohon maaf nih, jadi nggak bisa di live kan. Oke, tetapi insya Allah kok nggak akan mengurangi nilai-nilai yang akan kita dapatkan atau yang akan kita pelajari dari sosok yang satu ini. Ini sosok yang sangat luar biasa. Bahkan saya juga sangat apa ya namanya, banyak hal yang bisa saya pelajari dari beliau ya. Salah satunya apa Kang Rian? Salah satunya adalah beliau itu orangnya memiliki banyak ilmu ya, tetapi beliau itu orangnya apa Kang Rian? Beliau orangnya itu rendah hati ya, mau belajar dari siapa saja Bapak Ibu semua. Kemudian juga dermawan juga ya. Kemudian juga apa yang beliau miliki, beliau Masya Allah gitu ya, bagikan kepada banyak orang tanpa terkecuali ya. Oleh karena itu, siapkan diri kita semua, siapkan mata kita, siapkan telinga kita, dan yang terpenting, siapkan hati kita. Kira-kira sudah siap belum nih? Kita belajar sesuatu yang berharga dari Bu Erika. Yang sudah siap, boleh dibuka audionya, saya ajukan unmute. Bilang siap Kang Rian, siap Kang, siap, 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 siap. Siap banget. Wih, luar biasa, Masya Siap, Allah. dipanggil di dapur nih. Mantap. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua, Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. semangat pagi. Pagi. Apa kabar Yes. semua di hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Allahu yes. Akbar. Mantap, ceger. Mantap. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali rasanya di pagi hari ini saya Rian Aprianto bisa kembali menyapa Bapak Ibu, bisa membersamai dalam program Bincang Pagi bersama Mentor. Ya, mentor di sini bukan hanya orang yang saat ini sedang berbicara, tapi mentor di sini adalah kita semua. Makanya dalam program Bincang Pagi bersama Mentor, di setiap pekannya, di setiap Jumatnya kita akan memunculkan mentor-mentor yang mungkin tersembunyi di antara kita semua. Oleh karena itu siap-siap, boleh jadi di minggu depan akan terpanggil di sini ya Ibu Edah misalkan ya, atau boleh jadi di minggu depan akan terpanggil Ibu Endah. Wah, ini mirip namanya ya, Bu Edah sama Bu Endah ya. Nah, kemudian alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat dahsyat, seseorang yang luar biasa. Ada yang tahu nggak nama beliau ya? Oke, coba boleh dibuka audionya semua, saya ajukan unmute. Ada yang kenal atau enggak? Coba yang kenal bilang, kenal Kang, kenal Kang. Coba. Kenal. Masya Allah. Ternyata sosok Bu Erika ini sudah dikenal ya, tidak hanya di dunia ini ya, tetapi juga sudah sampai ke akhirat. Waduh, Masya Allah. Aduh, luar biasa dahsyat ya. Nah, oleh karena itu satu pepatah yang sangat luar biasa yang selalu saya ambil Bapak semua, satu kebaikan yang kita tanam akan tumbuh menjadi 700 kebaikan. Artinya apa? Kebaikan sekecil apapun yang kita dapatkan, yang kita ungkapkan, yang kita berikan, maka percayalah, yakinlah akan kembali pada diri kita. Seperti halnya in asantum li anfusikum wa in asatum falaha, setiap kebaikan akan kembali pada pemiliknya dan setiap keburukan akan kembali pada pemiliknya juga. Mudah-mudahan nih semua melalui program Bincang Pagi ini menjadi wadah kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan motivasi, menyampaikan inspirasi, menyampaikan hal-hal positif sehingga ini akan menjadi
mindset akan menjadi perubahan, akan menjadi investasi terbaik kita, yaitu investasi di masa mendatang, yaitu kelak di akhirat nanti, insya Allah ya. Baik, kita akan langsung sapa saja sang mentor kita di kesempatan pagi hari ini. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Saya ajukan unmute dulu deh ke semuanya ya. Saya spotlight Ibu Erika Sudarsono. Boleh berikan aplaus dulu Bapak Ibu untuk Bu Erika. Wah, luar biasa nih, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat pagi nih Bu. Sehat-sehat Selamat semuanya. pagi. Waduh, dahsyat sekali nih semangatnya. Nih Bu Erika, tahu nggak Bu ya? Kemarin ada yang chat saya katanya, Kang Rian, oh beneran yang nanti bintang tamunya Bu Erika? Saya katakan iya. Wah itu saya ngefans banget katanya ke Bu Erika. Wah saya pokoknya akan datang lebih awal. Wah, luar biasa. Namun mungkin sebelum kita mulai, kita akan sapa-sapa Bu Erika ya. Namun sebelum menyapa Bu Erika, mungkin Bu Erika mau menyampaikan dulu sapaannya, sepatah dua patah kata kepada teman-teman semua di sini ya, ingin menyapa, dan insya Allah rekamannya pun kita akan upload juga ke para member kita yang ada di YouTube. Insya Allah mudah-mudahan mereka semua bisa mengenal dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari Bu Erika ya. Boleh sekali lagi berikan aplaus dulu untuk Bu Erika Bu semua. Oke, namun sebelum diberikan waktu untuk menyapa dan mungkin ya menyampaikan sesuatu nih materi yang luar biasa sebagai opener, saya ucapkan secara pribadi dan juga beberapa dari atas nama teman-teman dari Super Mentoring nih ya, dari tim 10 juga mengucapkan terima kasih banyak nih Bu Erika atas kesediaan waktunya, Masya Allah mau berbagi di bincang pagi di kesempatan Jumat hari ini. Semoga menjadi kebaikan untuk Ibu dan juga keluarga. Amin. Terima kasih. Amin. Mangga silakan Mbak Erika, boleh mangga. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil survei sebuah lembaga terkemuka, Pew Institute di Amerika Serikat, menunjukkan fakta yang layak dicermati. Berlaku bagi penduduk dunia termasuk Indonesia. 30% orang yang berhasil mengubah nasibnya lebih sejahtera dan 70% tertahan pendapatannya pada pendapatan rendah pas-pasan, stagnan. Dari 30% yang berhasil, 4% melompat dari kelas bawah menjadi miliuner dari kendaraan motor roda 2 atau angkot langsung naik ke BMW. 26%-nya sukses melompat dari kelas menengah, dari kelas bawah ke kelas menengah. Dari angkot bisa beli Toyota Avanza. Dan yang 70%-nya seumur hidup naik sepeda, angkot, ya paling top di motor roda 2. Anda dan saya ingin berada pada posisi pencapaian di angka yang mana dari parameter tersebut. Tentu setiap orang mempunyai cara pandang yang berbeda dalam mensikapi keberhasilannya. Termasuk juga bagaimana agar terjadi efek kuantum atau percepatan. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan berbincang sukses dan karir dari pengalaman hidup saya dan perspektif saya sesuai dengan apa yang diminta. Di mana ada dua agenda yang akan kita bincangkan, yaitu yang pertama, sukses dan karir dari perspektif formal. Yang kedua, sukses dan karir dari sudut pandang yang holistik. Bapak Ibu tertarik mau tahu? Baik, semuanya sekarang buka audionya, katakan mau tahu banget. Mau tahu banget. Mau tahu banget. Terima kasih. Sukses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keberhasilan atau keberuntungan. Terlepas dari apapun keberhasilan atau keberuntungan itu, setiap orang mempunyai value, mempunyai perspektif yang berbeda, mempunyai nilai-nilai yang berbeda sesuai dengan keyakinannya. Ada di mobil. Kesuksesan adalah motivator, dorongan atau rangsangan
yang paling utama bagi manusia dalam mengarungi kehidupannya. Itulah mengapa sukses itu penting, karena membuat seseorang selalu punya pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Tom Corley, seorang penulis yang mempelajari para miliarder, dalam bukunya Rich Habits mengatakan, dibanding dengan hanya 3% penduduk miskin yang memang karena keadaannya, maka lebih dari 60% orang kaya mengkonsumsi kurang dari 300 kalori karbohidrat per hari. Kebiasaan sehat ini memperpanjang usia dan bahagia. Dan persentase yang sama pula, orang sukses mengawali harinya 3 jam sebelum orang kebanyakan. Dan tentu ibadah dan olahraganya juga terpenuhi. Jadi kita sering mendengar dengan nada pesimis atau negatif bahwa ya orang kaya kan punya uang, maka hidupnya bahagia, sehat, terus panjang umur, awet muda. Sering ya kita dengar kata-kata seperti itu, bahkan mungkin terlontar kalimat tersebut dari diri kita sendiri. Ini lebih ke mindset Bapak Ibu. Padahal mereka yang sukses itu punya pola yang sudah dijalani bertahun-tahun yang tidak dijalani oleh orang kebanyakan. Setiap tindakan ada konsekuensi. Sukses menumbuhkan orang mau bergerak dan bertindak. Berarti pertanda kehidupan itu bertumbuh dengan baik dan sehat. Karena adanya pencapaian, revolusi, geliat, semangat, dan proses selalu menjadi gairah menggerakkan kehidupan. Sekarang poinnya adalah bagaimana cara mewujudkan sukses yang berkah, berkesinambungan, dan stabil. Bahkan terus meningkat dan bertambah secara autopilot. Banyak cara yang sering saya bawakan, saya bagikan di dalam materi-materi training sukses yang saya lakukan. Dan juga kita banyak sekali mendapatkan dari para trainer ya di Abuzi Training, juga terutama dari Coach Rian sendiri, dari Coach Abuzi tentang sukses. Dan juga dari para pemuka agama. Semua selalu memberikan hal-hal yang positif, semangat yang positif. Namun secara sederhana, pagi ini saya ingin berbagi dari pengalaman pribadi saya sesuai yang diagendakan. Kita sepakati dulu ya Bapak Ibu, karir adalah proses kita dari awalnya sekolah, bekerja, mendapat jabatan tentu, ya, dan uang atau deposito yang banyak, materi, rumah, kendaraan, status sosial, bisa berbagi, bermanfaat. Bapak Ibu setuju dengan saya? Jika setuju, buka audionya, katakan setuju. Sangat setuju. Saya mau diingat kesepakatan ini, tolong dicatat ya, ini tadi parameter kita, karena nanti di ujung ini akan terjadi perubahan. Ya. Karir adalah perangkatnya, sukses adalah keberhasilannya. Oke? Siap. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada diri kita saat ini adalah realita. Hasil atau outcome dari ilmu NLP dari suatu proses berulang yang membentuk pola dari pikiran, perasaan, tindakan, dan strategi kita. Jadi jika realita kita pada saat ini atau outcome kita saat ini bagus, artinya pola kita bagus. Jika belum bagus, kita pada saat ini polanya harus disempurnakan. Jika realita atau outcome kita pada saat ini belum beruntung, maka polanya perlu dibikin lebih bagus lagi biar beruntung. Begitu ya Bapak Ibu ya. Namun pola tersebut tergantung kepada apa yang tertanam, terkonstruksi di bawah sadar kita. Ada beliefs, ada keyakinan, ada value, nilai-nilai atau norma, ada spiritual, ada citra diri, dan lain sebagainya. Maka yang perlu dibenahi adalah konstruksi di bawah sadar tersebut, ada apa saja sih yang menyebabkan adanya hambatan sehingga belum terjadinya kesuksesan kita pada saat ini. Karir kok tidak maju-maju, income kok belum terjadi peningkatan, padahal ibadah, sedekah, kerja keras sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah,
Jika konstruksi di bawah sadarnya belum pas selaras dengan goal sukses kita, maka itulah yang perlu dibereskan. Misalnya, jika kita mempunyai keyakinan bahwa hidup itu kan jangan ngoyo, harta juga nggak dibawa mati. Alih-alih mau bersikap spiritual, mau rendah hati, tetapi justru itu menjadi penghambat. Jadi bagaimana sebaiknya, Bu? Saya sering diprotes, ya. Kita harus punya keyakinan dan nilai yang selaras dengan goal suksesnya. Jadi saya sukses, saya hebat, saya berhasil, berlimpah. Lo nanti kelihatannya sombong ya, Bu, gitu. Karena ada Allah, ada Tuhan bersama saya yang membuat semuanya mewujud. Ditambahin tapi di dalam hati, gitu ya. Agar banyak orang bisa saya bantu untuk bertumbuh menjadi sukses juga, menjadi hebat juga. Saya percaya kita sepakat Bapak Ibu dalam hal ini. Kalau Anda sepakat, katakan Anda sepakat, buka audionya. Sepakat. Sepakat dong, sepakat. Coba bayangkan apa yang terjadi. Terima kasih. Coba bayangkan apa yang terjadi jika Anda semua sukses. Berapa banyak orang yang bisa bertransformasi, menambah ilmunya, pendidikannya, merubah kesejahteraan hidupnya. Lebih hebat dari Anda semua Bapak Ibu. Dan tentu lebih baik spiritualnya. Intro ini saya sampaikan mengawali bincang pagi ini sekedar merefresh agar kita satu frekuensi dalam menelaah apa yang akan nanti dibincangkan bersama saya. Bahwa apapun realita atau outcome saya pada saat ini adalah pola yang mengkristal puluhan tahun Bapak Ibu. Yang dulu tanpa saya sadari karena belum punya ilmunya. Ya, jadi otomatis saja berjalan. Dan setelah saya punya ilmu, baru saya bisa menelaah, mempelajari semuanya, sehingga hanya mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya saya sudah mendapatkan masukan, input itu ke bawah sadar saya jauh sebelum saya lahir. Lah kok bisa ya Bu? Jadi ini ada dua sisi yang ilahi itu bukan wilayah saya ya untuk membahasnya. Tetapi ketika terjadi konsesi antara ibu dan ayah, bertemunya sperma dan sel telur, pada saat itu ketika orang tua kita dalam kondisi yang baik, emosinya, mentalnya, spiritualnya, dan etos kerjanya, bahagianya, semuanya itu dalam kondisi baik, maka diatur di dalam agama kita, bagaimana untuk terjadinya konsesi yang baik, ya, pertemuan yang baik dari sel telur dan sperma. Nah, ketika itu baik dalam tatanan yang benar yang ilahi, kita berarti sudah terintervensi, sudah masuk data-data tersebut ya. Kemudian ketika di dalam kandungan, kalau ibunya bahagia, orang tuanya bahagia, tentu tidak terjadi ledakan-ledakan kesehariannya di dalam keluarga. Maka yang diterima data-data atau input itu yang masuk ke dalam baby di dalam rahim, itu tentu yang baik, yang positif, yang bahagia, yang memberdayakan. Kebayang nggak kalau ketika kita di dalam kandungan, keluarga kita, orang tua kita, lingkungan kita penuh dengan hal-hal yang emosional, yang tidak memberdayakan, yang tidak bahagia, maka itu sudah menjadi cikal bakal, ya, bahwa input sudah masuk, sudah ada data di bawah sadar yang nanti akan menjadi belief. Nah, ini akan sangat berdampak ketika 20 tahun ke depan. Jadi ketika saya sekarang mengurus cucu, saya selalu hati-hati sekali. Kebanyakan orang mengatakan, dia masih kecil. Padahal justru ketika masih kecil inilah karena kita berpikir untuk sekian tahun ke depan. Nah, itu yang kita dapatkan. Kemudian setelah lahir, tentu lingkungan kita, keluarga, lingkungan, ketika sudah sekolah, kita di sekolah, kemudian ya lingkungan sosial dan sebagainya, lingkungan pekerjaan, itu semua masuk, apalagi di era seperti sekarang, menjadi data. Ketika tidak ada filter, maka ya apa adanya. Dan itulah dari keyakinan, nilai-nilai atau norma,
spiritual, kemudian citra diri, menghasilkan pikiran, perasaan, ucapan, perbuatan, dan strategi. Ya. Itu yang terjadi, bahwa apa yang ada pada saya adalah semua buah daripada hal yang sudah lama, puluhan tahun tertanam. Masya Allah, dahsyat. Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu juga pernah kecil juga kan seperti saya, pernah mainan anak-anak juga kan? Kayaknya pernah. Ya. Kasihan yang nggak pernah bermain ya. Panopa belum. Kurang bahagia ya Pak ya. Bapak Ibu pernah kecil juga kan seperti saya. Kita juga pernah mengalami permainan anak-anak. Ya, kita semua pernah mengalami main-mainan ya gitu. Jika kita pada masa anak-anak tersebut sangat mempengaruhi tumbuh kembang kita. Maka kalau ada anak yang kurang dalam bermainnya, agak terganggu ya di dalam emosinya. Mempengaruhi pertumbuhan jiwa. Saya sama dengan Anda juga, sering bermain macam-macam permainan. Tapi yang saya masih ingat dari semua permainan yang paling saya suka dan masih jelas dalam film kehidupan saya, ada 3 permainan. Main boneka yang saya buat sendiri, dan baju boneka tersebut saya rancang, saya jahit sendiri dari kain perca. Wow. Dengan jarum yang sangat halus, saya mencari jarum yang sangat halus ya. Di kemudian hari terkonfirmasi submodality saya salah satunya adalah kinestetik. Dulu tidak mengerti. Ya, jadi saya mencoba mencerna siapa diri saya ya gitu. Jadi mencari sebetulnya siapa dari semua ilmu yang didapat dan pengalaman hidup. Kemudian saya main sekolah-sekolahan. Jadi guru-guruan, teman-teman kecil saya jadi murid-murid. Lah kok ya mau pada saat itu teman-teman kecil saya itu nurut aja jadi murid-murid saya. Ya, jadi saya juga berpikir apakah itu sudah ada ya, saya bilang karisma atau wibawa, tapi ya itu juga ada yang dibawa, ada yang dibentuk ya. Main rumah sakitan, dokter-dokteran, pasien-pasienan. Banyak permainan tentu yang 3 itu. Saya lemah di dalam olahraga, jadi saya tidak tertarik dengan olahraga. Ya, ternyata ketika saya kelas 6 SD, saya menjadi guru tari dengan modal garasi di rumah orang tua saya tidak hebat di dalam bidang tari. Memang saya ada les tari klasik Jawa, tari Bali. Tapi ya namanya kanak-kanak ya, belum mumpuni, belum mastering untuk menjadi guru tari, belum pentas. Tapi saya kerjakan. Apakah itu nekat atau bukan saya tidak tahu. Saya hanya menjalani. Nothing tulus, ikhlas aja. Tanpa beban, karena saya selalu ingin mencoba. Setiap bulan saya sodorkan kartu yang saya buat dari kertas karton Manila ya, Bapak Ibu tahu, kartu iuran bulanan. Wow. Ya, sehingga saya tidak malu. Bayar ya, sehingga saya tidak malu ketika menarik uang les tari setiap bulannya. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya ciptakan tarian kontemporer yang tetap tentu ada unsur budaya Indonesianya, kedaerahannya. Dengan kata kontemporer saya menyelamatkan diri saya dari protes atau kesalahan. Ya suka-suka saya, orang saya yang ciptainnya. Jadi tidak ada protes, tidak ada pakem. Tapi kalau yang klasik kan ada pakem, bisa salah. Ya itulah khayalan anak kecil ya. Jadi dia akan mengerjakan apa yang dia pikir ya menarik ya. Kostum, make up, riasan dan lain-lain saya ciptakan juga. Dan setiap mereka yang belajar ketika mengikuti lomba selalu menang, baik itu di tingkat kota madya maupun di provinsi. Masya Allah, dahsyat. Itu terus bergulir. Dan Bapak Ibu yang jadi murid saya itu, saya kelas 6 SD ya, mereka yang sudah di SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nggak ada yang sama-sama seumur saya. Masya Allah. Ya, jadi di situ juga itu kaji saya ya, menjadi kaji saya. Bagian-bagian dari kehidupan saya, fase-fase kehidupan itu menjadi kaji. Dan ya terus akhirnya saya kreativitas saya jalan. Loh, kalau saya ciptain semuanya itu kan pemasukan. Jadi saya dari kostum, dari rias, dari apa itu semuanya saya kerjakan. Berarti kan itu terbuka, peluang-peluang terbuka. Ya, jadi kesuksesan itu
tidak dikejar dalam emosi, tapi dalam sukacita. Ya, karena jiwa kanak-kanak kan belum terblok ya, jadi jalan aja. Dan itu berlanjut sampai saya menikah. Terus saya menjalaninya dan akhirnya membesarkan. Saya juga membuka konveksi dan sebagainya yang akhirnya saya bisa masuk ke memenuhi kebutuhan linen di rumah sakit pada saat itu. Jadi seperti gorden, handuk, spray, ya, jadi semua yang berkaitan dengan jahitan. Itu tadi dream anak kecil yang suka jahit-jahit itu dulu ya. Kemudian saya membuat konveksi, pakaian-pakaian dan sebagainya. Dan saya pada usia sangat muda sudah berpikir saya tidak bisa bersaing dengan orang yang punya modal besar, yang bisa mendatangkan pakaian dari luar negeri. Berarti saya harus punya target market, itu anak kecil. Saya berpikir kenapa tidak ibu-ibu yang seperti saya sekarang ini bertubuh besar, tapi punya uang, mereka tidak bisa beli baju dengan size-nya, itu yang menjadi sasaran saya. Dan itu juga berkembang. Dan tari terus berjalan dengan semua kelengkapannya. Itu semua terus terbuka peluang-peluang itu dengan usaha-usaha itu berjalan. Sementara saya menikah, pada saat itu mereka yang menjadi murid tari. Kalau sekarang ini anak milenialnya ya, kalau dulu apa bahasanya gitu. Belum keren kalau belum jadi muridnya Tante Erika. Prinsipnya begitu. Siap Tante. Saya mau. Anak kan masih muda-muda ya. Dan itulah saya senang sekali ya. Dan pernah juga saya mengajar bahasa Inggris buat teman adik-adik saya yang masih SMP ya, padahal saya sendiri nggak pinter-pinter amat. Nggak pinter-pinter amat dan saya tidak punya sertifikasi. Itu kegilaan saya sebetulnya. Itu saya masih kelas berapa ya? Saya pokoknya teman-teman saya bilang sama adik saya, "John, kumpulin teman-temanmu. Belajar bahasa Inggris sama saya." Dan dia kok mau gitu loh. Padahal itu saya enggak punya bekal ya, enggak punya kompetensi di situ. Saya tertawa selalu kalau mengenang itu. Bisa jadi ini bentuk kenekatan, kenakalan atau kebaikan, entahlah. Saya tidak pernah memikirkan itu. Ketika saya menikah masih sangat muda, baru selesai SMA. Lalu mengurus anak-anak, sanggar tari, usaha-usaha yang terus berkembang. Kemudian saya sempatkan kuliah lagi di Perbanas, mengambil D3. Lalu saya lanjutkan menyelesaikan S1 saya di ekonomi. Terus berkembang, berlanjut dengan segala macam sepak terjang saya, sambil mengurus keluarga tentunya. Ketika semuanya bisa saya lepas, saya merambah supplier untuk perusahaan-perusahaan besar. Dan saya mendirikan 4 perusahaan tanpa saya merasa sebagai seorang direktur. Benar-benar saya anggap itu seperti mainan. Jadi enggak pernah ya dibikin badan hukum ya saya bikin badan hukum. Tetapi saya menganggap ya biasa itu seperti bermain. Iya, itu sudah menikah. Ya, sudah kuliah saya. Sampai suatu hari saya dipanggil oleh perusahaan asing, diminta untuk bergabung sebagai GM. Pada zaman dulu tuh GM itu gaya ya di perusahaan asing zaman dulu. Dan saya disuruh menentukan sendiri mau berapa ribu dolar gaji per bulan, mau berapa staff, dan saya diberikan keleluasaan membuat konsep sendiri. Jadi saya juga bingung, bukan saya yang menawarkan diri, bukan saya mencari pekerjaan, tetapi orang yang menawarkan, manggil, minta ketemu. Jadi ya saya juga saya pikir ini tantangan dan saya terima. Ternyata di situ membuka kesempatan saya mendapatkan beasiswa untuk menyelesaikan S2 saya di Houston University di Amerika. Saya selesaikan 2 tahun MBA saya. Nah, itu semua saya alami dan kemudian saya kembali ke Jakarta. Sebenarnya lebih banyak lagi sepak terjang saya penuh suka duka, tetapi lebih banyak sukanya ya. Semua menyenangkan walaupun ya tentu ada dinamika, ada guncangan dan sebagainya. Namun karena saya disupport oleh suami, anak-anak yang memahami geliat jiwa saya, semua terasa menyenangkan. Tidak terasa di samping saya tidak pernah berpikir negatif, tidak nafsuan dengan ambisi yang rendah mengikuti hawa nafsu ya yang rendah gitu ya, melainkan ambisi yang saya jinakkan dengan niat dan motivasi yang lebih besar.
bukan untuk diri saya sendiri. Begitu banyak orang yang bisa direkrut. Itu bukan semata-mata mereka. Jadi saya berprinsip, ketika saya dalam suatu usaha merekrut banyak orang yang membantu, ya, itu bukan semata-mata punya saya, itu punya mereka. Yang terlibat pegawai, karyawan semuanya punya mereka, bukan punya saya. Saya tuh numpang dengan mereka. Prinsip saya seperti itu. Di balik mereka ada anak, istri, orang tua, keluarganya menunggu. Berarti ada berapa lapisan kalau kita perbesar. Jadi kalau kita berpikir jauh seperti itu, luas sekali kemakmuran yang bisa kita kembangkan. Sampai pada suatu ketika, Allah menyatakan tahapan itu sudah selesai, Erika. Saya diberi kejadian yang alhamdulillah hebat. Yaitu saya divonis kanker rahim stadium 3A. Inilah transisi saya menjadi Erika yang ada di hadapan Bapak Ibu saat ini. Sempat terpukul, bagaimana tidak, saya yang aktif, yang gembira, selalu belajar dan tidak pernah berdiam diri ya, selalu aktif ya. Dihadapkan pada kenyataan tidak bisa bergerak, hanya berbaring. Saya putuskan bahwa jika memang ini akhir pengembaraan saya di muka bumi ini, saya akan melanjutkan kehidupan saya tidak dengan tangis, nelangsa, atau meratapi mengharap belas kasih dari anak-anak, suami atau saudara saya. Dengan apa yang saya alami, saya menjadikan kaji diri, saya jadikan tafakur saya harus meninggalkan sesuatu dan harus membawa bekal sesuatu untuk perjalanan berikutnya. Jika kematian memang sudah hadiah bagi saya. Saya mulai belajar ilmu penyembuhan. Pertama melalui agama. Dilanjutkan kemudian dengan terapi-terapi metafisika, energi, dan lain-lain di awal era New Age pada waktu itu. Dan saya mempraktekkan membantu orang yang sakit, sedangkan saya sendiri juga sedang sakit. Tapi tidak saya tunjukkan sama sekali bahwa saya sakit. Tidak ada yang tahu, karena saya pikir tidak ada gunanya juga. Apa yang saya dapat kalau saya sampaikan kepada orang banyak tentang kondisi saya. Dan dari terapi, saya merambah dunia konseling. Di tahun 1996, meditasi dan ilmu-ilmu fisika kuantum lainnya. Di samping praktek di klinik metafisika, ada satunya senior saya pada waktu itu, saya juga diminta sebagai tim ahli di salah satu lembaga psikologi dari psikolog terkenal Ibu Clara Kriswanto, menjadi tim beliau, dan itu menjadi challenge lagi untuk saya mengambil psikologi terapan. Saya juga masih mendatangi oma-oma tua dari rumah ke rumah, memberikan terapi tanpa bayaran. Itu saya jalani, mau hujan, mau panas ya. Tapi saya bahagia sekali, saya setir sendiri, hujan, panas semuanya saya tidak kenal waktu. Saya pada saat itu sudah memberi training dulu namanya Lokakarya ya, masih seperti itu, dan sudah sertifikasi, bukan seperti masa kanak-kanak ya, nekat ya. Murid meditasi berkembang banyak dan gratis. Banyak ribuan mungkin ya, banyak yang datang dengan masalah dan keterpurukannya, bertransformasi menjadi orang-orang yang positif dan jauh lebih sukses dari saya. Dan saya sering menonton dari kejauhan, oh dulu ya seperti itu gitu ya. Jadi saya seperti gurunya Pak Jokowi di SD di kampung kira-kira. Betapa bangga ya ketika melihat anak didiknya dulu di SD, sekarang sudah jadi presiden. Kira-kira seperti itu perasaan saya. Ya, sampai pada suatu hari saya diminta memegang perusahaan keluarga yang cabangnya ada di banyak daerah. Dan karyawannya ribuan, mungkin ya lebih ya belasan ribu. Dari sanalah mulai lagi dirambah dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya juga bertambah sebagai penasehat untuk HRD pada awalnya. Tapi akhirnya ketajaman bisnis dan keseimbangan spiritual dengan hukum-hukum semesta yang sudah saya pelajari, saya kuasai, saya hidupkan di dalam diri saya, membawa saya jauh lebih berkembang sebagai sarana, sebagai penasehat ya pada saat itu untuk membantu pemetaan
permasalahan orang lain dan perusahaan-perusahaan tersebut. Itulah tugas konselor ya. Disitulah saya kembali mengalami masa puncak. Uang, rezeki, pikiran, perasaan dan strategi yang istiqomah dan doa-doa saya, semua saya jalankan. Itu semua seperti apa ya? Seperti mengalir saja. Karena tanpa emosi. Tidak semuanya semua serba harus ini, harus itu, tidak. Jalankan. Seperti saya selalu berbicara seperti ini. Jangan ajak saya mikir deh. Saya lebih suka kerjain aja. Kalau mikir nanti enggak eksekusi. Tapi ketika dikerjakan berarti kan sudah ada cikal bakal untuk berhasil gitu. Jadi ya itu saya jalani dengan istiqomah. Akhirnya ketika saya belajar ilmu-ilmu semua terkonfirmasi. Kenapa dan bagaimananya saya bisa sampai di realita outcome hari ini. Bapak Ibu kok sepi, masih semangat semuanya? Semangat, terkesima, Bu. Terkesima tuh. Wow. Terpesona dengan ceritanya. Alhamdulillah. Hipnotis. Alhamdulillah. Memukau Mau sekali tahu tuh. lagi ya? Mau tahu lagi? Lanjut. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Iya, sekaligus ini Bunda. sekali ini menjadi review saya ya, bahwa dengan semua sepak terjang dan aktivitas di fase kedua tadi itu, saya ke dokter saya selalu bilang, ibu operasi. Saya bilang nanti dulu saya ketemu dokter cuman apa buat USG, hanya untuk melihat terjadi pembesaran atau pengecilan enggak itu apa daging tumbuh yang di rahim saya. Ternyata terus mengecil sampai pada satu saat dokternya bingung ini kemana ya penyakitnya Bu. Jadi di situ ya kami ya saya dan dokter ya menyaksikan kuasa Allah itu bekerja seperti itu. Dan itu lagi-lagi adalah aku bersaksi. Ya, jadi syahadat itu pelan-pelan dari tahapan-tahapan itu dihidupkan dari setiap peristiwa. Ketika peristiwanya dahsyat yang tidak ternalarkan, ya maka di situ kuasa Allah kan kelihatan sekali. Maka makin cinta aja sama Allah gitu ya. Jadi, mau kemana lagi kalau bukan sama-sama Dia gitu ya. Jadi itulah yang membentuk jiwa ini selalu bertumbuh dan hidup. Baik, sekaligus ini menjadi review saya ya, bahwa konsep karir yang tadi di awal kita sepakati ternyata berubah Bapak Ibu. Ingat ya konsep karir yang tadi, yang di awal kita, semua itu ada batasannya. Sekolah, kerja, kemudian kita mencapai jabatan tertentu, kemudian materi, uang, deposito, lingkungan sosial ya yang diakui, ya bisa bersedekah dan sebagainya. Ternyata itu semua berubah. Yang seperti itu tadi, semua itu tadi ada batasannya. Berapa tahun sih kita? 55 tahun, 60 tahun pensiun. Nah, jika kita pensiun, goalnya belum tercapai, yang diharapkan belum sampai, ya kecewa. Banyak yang sakit, terganggu kesehatan, stroke, darah tinggi, diabetes, putus asa, dan lain sebagainya. Nah, karir bagi saya adalah tahapan. Merupakan bab kehidupan yang ada di depan saya. Apapun yang disodorkan oleh semesta, oleh Tuhan melalui alam semesta ini, saya jalani tentu dengan mengukur diri ya, berusaha dan menjadi yang terbaik dalam apapun yang dihadapkan. Saya tidak mau mengerjakan yang saya tidak suka. Tapi sering kita dihadapkan pada hal-hal yang saya juga tidak suka. Jadi saya tidak terjang dulu. Saya tenangkan dulu, saya coba berdamai dulu, saya coba sukain yang tidak saya suka itu. Jadi waktu saya jalankan, itu sudah dalam kondisi antara bawah sadar saya, ya, jadi nilai-nilai saya itu sudah menopang goal saya. Jadi otomatis saja itu langsung. Jadi nggak perlu nanti nanti ya nerapinya nanti aja, itunya nanti aja. Enggak. Pada saat itu saya langsung setiap kali saya dihadapkan pada yang tidak enak langsung otomatis. Saya rubah, tidak saya tumpuk. Berkarir secara holistik selalu maju ke depan Bapak Ibu.
tidak pernah mimpi atau memaksakan untuk kembali meraih sukses di bab kehidupan sebelumnya. Itu yang sering terjadi, menghambat kita pada umumnya. Dan akhirnya kita stagnan, tidak kemana-mana. Banyak orang yang dulu pernah jaya, jatuh, kepengen jaya lagi seperti dulu lagi, yang tidak bisa. Yang ada stres. Nah, yang kedua, buat visi misi yang ilahiyah, niat, motivasi, dan tindakannya, libatkan kemakmuran yang banyak di dalam tujuan kita. Termasuk dalam rumah tangga, kalau kita tidak ada visi misi ya berantakan rumah tangga kita kan. Nah, dalam sukses juga demikian. Sukses yang ketiga, sukses atau keberhasilan ada kebahagiaan dan membahagiakan. Jadi belum dikatakan kita sukses kalau kita belum merasa bahagia, dan belum dikatakan sukses kalau dari jiwa yang bahagia ini belum bisa membahagiakan orang lain. Yang keempat, tidak diraih dengan keserakahan, sehingga bukan saya yang bergerak mengejar keberhasilan, melainkan keberhasilan yang mengejar saya. Seperti tadi saya bilang, apapun yang disodorkan, saya jalani dengan mengukur diri tentunya. Jika saya punya 10 power, ada 10 goals di hadapan saya, maka saya membidik satu. Dengan 10 kekuatan ini, saya bidik satu. Ketika satu itu berhasil, otomatis yang 9 terbuka. Dan itulah yang terjadi, seperti merambah ya peluang-peluang saya pada saat itu ya mungkin sampai saat ini. Yang kelima, berani memperbesar wadah. Artinya jangan takut ketika diberi tanggung jawab oleh Allah. Melalui kehidupan, melalui sekitar kita. Biasanya ketika kita dalam keadaan sulit, tidak punya uang, malah dititipin orang sakit, orang tua, keluarga yang miskin, terus kita mengeluh. Iya atau iya? Ya. Iya. Kalinya. Makjelep gitu ya, makjelep gitu ya. Padahal itulah cara Allah mengangkat derajat kita agar kita ada rezeki. Kan katanya nggak punya uang. Maka Allah akan kasih kita rezeki, akan kasih kita uang, kasih kita macam-macam. Tapi diamanahi melalui orang-orang yang dititipkan kepada kita. Dan orang-orang itu juga bukan sia-sia. Allah sudah memberikan, melengkapi semua dengan rezeki-rezekinya. Jadi sebetulnya kita harus punya perspektif terbalik bahwa bukan kita yang membiayai orang-orang itu, tetapi mereka sudah membawa rezekinya masing-masing, ya. Dan kita adalah bagian daripada sistem itu. Jadi kalau kita mau sombong bahwa saya tuh yang hidupin kamu, saya tuh yang nyekolahin kamu, dari mana? Apa dasarnya? Dari agama pun tidak ada. Yang ada adalah mereka semua sudah punya rezekinya masing-masing. Dan ketika kita berani memikul tanggung jawab, maka Allah lengkapi. Ya seperti tadi saya bilang, saya melakukan semua gratis, tiba-tiba Tuhan kasih saya dari perusahaan. Ketika saya sebagai profesional, Tuhan kasih luar biasa. Sampai saya sendiri sampai bengong-bengong bahwa ini beneran ya? Beneran nggak ya Tuhan? Di saat saya dulu masih di dalam berkarir yang formal, dengan yang sekarang, Bapak Ibu, inilah kuasa Allah. Justru dengan kerja di rumah seperti ini, ya jauh lebih besar daripada dulu yang saya dengan segudang jabatan. Sekarang sebagai pengangguran, cuma duduk manis di rumah. Justru setelah kita hitung-hitung, jauh berlipat. Begitulah cara Allah ya, sistem. Ketika kita memahami sistem ilahi, sistem semesta, hukum-hukum ilahi, hukum-hukum alam. Yang keenam, jadikan diri kita ini pemimpin, bukan bos. Seorang bos belum tentu menjadi pemimpin. Seorang bos cuma bisa merintah kok. Tapi kalau pemimpin, dia mau turun, dia mau terjun, dia menjadikan dirinya teladan. Ada satu yang lucu. Ibu kan spiritual, ngajar meditasi. Kok ibu masih marah sih? Nah, pada waktu itu saya nggak bisa jawab. Setelah saya endapkan, saya belajar, saya memohon kepada Tuhan ya, bahwa akhirnya saya bisa jawab.
Tuhan nggak pernah kok ngilangin kita harus nggak marah. Ya marah-marah aja. Ya kan? Tetapi bagaimana cara marahnya? Gitu loh. Jadi saya bisa menjawab banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan ketika saya di lapangan. Yang sebetulnya banyak yang saya juga belum tahu. Tapi ketika dari pertanyaan-pertanyaan saya justru diajarkan oleh Tuhan langsung. Ya. Dan yang ketujuh, sesuai fitrah kita, fitrah penciptaan, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Maka beranilah mempertanggungjawabkan fitrah itu. Penuhi fitrah itu. 9, berani mencoba hal baru, selalu mendapatkan pengalaman yang tidak terduga, jiwa selalu membutuhkan hal-hal baru untuk bertumbuh. Kalau banyak orang-orang yang pada umumnya lebih senang mengumpul uang, kemudian membeli rumah, menyimpan emas, lebih ke materi. Sementara sebagian orang, mohon maaf ya, sahabat-sahabat kita yang dari keturunan, mereka lebih banyak, biarlah orang tua hanya makan bubur, tapi anak-anak bisa sekolah setinggi-tingginya. Nah, kita sering, kadang-kadang kita iri hati di situ, melihat kok bisa ya mereka, jadi ya kadang-kadang berprasangka negatif ya di situ. Kemudian yang ke-10 adalah konsisten di dalam Allah. Sekarang bayangkan apa yang terjadi jika Anda semua di ruang bincang pagi ini dan juga ya mungkin yang di YouTube kalau tersambung melakukannya Bapak Ibu. Anda jauh lebih hebat dari saya dan berapa banyak lagi makhluk Allah yang sukses melalui Anda. Anda hebat karena Anda sudah berkontribusi terhadap alam semesta dan makhluk Allah. Mark Zuckerberg, founder dari Instagram dan Facebook, mengatakan bahwa sukses baginya bukan sekedar masalah investasi, uang, keuangan, namun bagaimana berbahagia dan membahagiakan orang banyak. Sejalan dengan itu, Barack Obama, Presiden Amerika ke-44 mengatakan, sukses baginya adalah melihat kenyataan banyak orang yang bertumbuh. Pada akhirnya, setiap gerak langkah kita adalah jalan sembah kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, pengantar ini mungkin panjang ya. Erika Sudarsono, saya senang bisa berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi Dahsyat. Mas berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa. Mantap, Erika. Masya Allah. Keren. Coba Bapak Masya Ibu Allah, luar buka biasa. audionya yang merasakan inspirasi dan juga motivasi yang besar dari apa yang disampaikan oleh Bu Erika. Coba bilang saya. Saya. Wah, luar biasa. Masya Allah. Dahsyat. Sekali lagi, luar biasa. Berikan aplaus dulu dong buat sang mentor kita ya. Luar biasa. Mantap. Oke, baik. Saya izin mute all dulu semuanya. Saya ajukan unmute kembali ke Bu Erika. Silakan Bu Erika, boleh dibuka kembali audionya. Ya, Oke. baik, Nggak tahu kenapa saya jadi lemes sih Bu. Wah, melihat sipak kerja Bu Erika nih ternyata luar biasa dari awal ternyata ya. Kemudian juga mengalami sebuah peristiwa yang menjadi sebuah titik balik. Banyak orang yang ketika tadi ya, titik balik tersebut beliau langsung menyerah, langsung pesimis, langsung udahlah pasrah. Tapi berbeda dengan Bu Erika, justru Bu Erika berpikir yang terbalik, berpikir yang berbeda sehingga itulah yang mengantarakan Bu Erika mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin melalui titik balik itu menjadi seseorang yang luar biasa. Di kesempatan hari ini kita pun jadi lebih tahu nih lebih dalam tentang sosok Ibu. Masya Allah, luar biasa. Oke nih, Bu Erika, kita boleh nggak bincang-bincang dulu nih Bu Erika? silahkan. Tadi kan sudah ada intro ya, jadi paling tidak ada bahan apa nih yang mau ditanyain. Kalau tadi kan kosong, saya itu kan biasanya sembunyi di belakang di YouTube ya. Iya ya. Sekarang mah ada ya di Zoom. Sekarang ada. Jadi mungkin sekarang ada. Maka saya tadi berpikir kayaknya saya perlu kasih bahan dulu deh, biar ada yang dibincangkan begitu. Jadi, biar ya, pertanyaannya biar terarah pada itu gitu ya. Iya, kira-kira begitu. Nah, tapi rencananya saya akan mengubah pertanyaannya di luar itu Bu Erika. Waduh.
Oke, gitu ya. Oke, namun sebelumnya kita biar sensasinya berbeda, kita akan pindah ruangan dulu, Bu Erika. Boleh, Bu Erika? Silakan, Oke, Coach. ini sepertinya kita kan belum pernah ketemu, Bu Erika ya. Nah, sekarang kita berada di ruangan yang sama. Ibu, Damang, Ibu. Kita di dapur nih kayaknya ya, Coach. Iya, ini di kafenya Pak Budi ini. Terima kasih Pak Budi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Budi atas tempatnya ya. Sama-sama, Coach. Alhamdulillah. Bu Erika, ini ngomong-ngomong tentang masalah karir dan juga perjalanan hidup Ibu gitu ya. Ya. Oke, ini sebetulnya ada nggak sih Bu yang membuat Ibu memiliki ketangguhan yang begitu dahsyat gitu. Sehingga tadi juga saya baca nih ya satu persatu kolom chat yang saat Ibu lagi bercerita, ada Bu Dian, wah Bu Erika luar biasa, Bu Erika cantik, tangguh, seorang ibu hebat dan juga positive thinking. Wah gitu ya. Kemudian juga ada wah sampai Bu Lina, Bunda. Mungkin saking terkesimanya ya Bu Lina. Ini di kolom chat ya. Iya. Masya Allah, terima kasih Bapak Nah, Ibu. apa tuh Bu ya Luar kalau biasa. boleh tahu? Ya. Yang menjadi motivasi terkuat Hmm. saya adalah penyerahan. Penyerahan. Oke. Ya. Jadi begini, ada 6 step, ada 6 langkah Mm-mm. ketika kita mau berhasil, Coach ya. Oke. Dan ini saya rumuskan setelah dari pengalaman, jadi bukan bikin rumus dulu ya. Mm-mm. Jadi setelah dari Dialamin pengalaman, dulu ya. iya, baru bikin rumusnya gitu ya. Betul. Jadi yang pertama adalah penerimaan. Penerimaan. Tanpa penerimaan, apapun yang kita upayakan tidak akan pernah bergerak kemanapun. Dan itu paling sulit, Coach. Orang lagi nggak punya duit, lagi Betul. sakit, lagi susah, lagi hubungan retak, terus disuruh nerima, Ibu Erika ini gimana, nggak waras ya? Dan sering begitu. Saya mengajak sahabat-sahabat konseli saya untuk berpikir terbalik. Benar itu tadi. Jadi yuk kita berpikir terbalik. Jangan kita berpikir yang biasa-biasa aja. Dan itu semuanya akhirnya pendek ya. Frame kita jadi terbatas sekali. Kita Betul. out of frame. Nah, gitu. Jadi penerimaan. Walaupun ketika saya saat ini umpamanya apa gitu ya, saya terima dulu. Nggak punya uangnya sekarang, saya nggak punya uang. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua kita cari syukurnya. Iya ya, dulu kalau punya uang dipakai yang nggak bener, dipakai yang maksiat, jauh dari Allah ya. Kemudian kurang waktu dengan keluarga, lebih banyak ngafe-ngafe, umpamanya gaul-gaul ya, nanti dengan teman-teman pulang malam, ya kan. Sementara ketika kita diputus, ini contoh umpamanya ya, ini bisa untuk penyakit dan hubungan. Tapi ketika kita mengambil contoh uang biasanya lebih mudah. Nah, ketika kita tidak punya uang, iya ya. Jadi lebih dekat. Jadi pengen taubat ya gitu. Jadi kita itulah lebih dekat momentumnya sama gitu ya. Allah. Ya. Kemudian kan biasanya gitu kan. Betul. Kalau udah nggak punya baru ngedeket. Waktu punya Baru. kita menjauh dari Allah kan gitu. Nah, yang kedua kita carilah pokoknya hal-hal positif yang bisa kita ambil sebagai hikmah ketika kita dalam kondisi terpuruk. Oke, nah sebentar Bu Erika, kita Ya. potong dulu. Berarti yang pertama adalah penerimaan, betul ya? Yang membuat Ibu merasa tangguh gitu ya sampai saat ini dengan badai yang sangat besar dalam hidup Ibu gitu ya. Yang pertama adalah tadi penerimaan Bapak semua. Yang kedua adalah cari syukurnya gitu ya. Jadi setiap hal-hal buruk yang kita lihat itu adalah buruk, ketika dicari syukurnya pasti ada aja gitu ya. Yang bisa kalau kata orang Pasti. Jerman itu untung gitu ya, yang jatuh kaki Nah, kanan, gitu. yang kiri enggak kan gitu ya. Kadang-kadang kita ngotot minta jabatan tertentu nggak dikasih, kita marah, makin kita marah kan. Nah sekarang dalam kondisi marah kita mau usaha, ya kan? Betul. Ya nggak mungkin. Nah jadi itu step yang kedua. Jadi Step yang kedua. penerimaan, nerima gini. Kalau kita tidak ridho dengan kondisi yang sekarang, Betul. ya dalam kondisi apapun lah, sulit, apapun ya sakit atau hubungan tidak baik. Kalau tidak ridho menerima ini, maka Allah pun tidak akan menurunkan ridhonya. Ya kan? Jadi kalau mau minta, kita kan hidup ini hanya untuk memohon ridho Allah ya, Betul. agar diturunkan berkah-berkahnya. Jadi jangan minta uangnya, minta ridhonya. Udah semuanya uang turun lah ya, rezeki turun, hubungan baik turun, kesehatan turun, spiritual ilahiyah turun semua, hal-hal Betul, yang betul. ibadah semua turun. Tapi kalau kita hanya meminta, mengkotak-kotakkan, Tuhan kasih saya ini, kasih saya itu, mengatur Tuhan, sementara kita tidak meraih ridhonya,
Dan untuk meraih ridhonya kita ridho dulu dong. Betul. Dikasih susah ridho, dikasih ini ridho, dikasih sakit ridho, sakit yang sudah segitu juga masih ridho, ya kan? Tapi ridhonya bukan ridho Roma, Bu Erika ya? Bukan. Yang harus Barangkali. jauh di dalam hati ya. Jadi syukurnya bukan lip service, Betul. harus dikonfirmasi syukur itu betul-betulkah dari hati nurani kita. Tapi kalau syukurnya masih, iya Bu, saya tuh udah bersyukur sekali. Sabar Bu, kurang sabar apa saya? Saya cuma ketawa kalau ada konseling saya kayak gitu. Bu, udah baringan itu di sofa. Kenapa? Saya bilang, kalau Ibu masih bilang, Ibu sudah sabar, belum sabar tandanya. Kalau Ibu bilang Ibu bersyukur, tandanya belum syukur. Sabar, Kak lisannya bilang sabar, tapi ekspresinya malah marah Ibu ya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Kayak kita kalau mau nasihatin anak kan gitu ya. Astagfirullah, nah malah melotot ya. Walaupun kata-katanya istighfar, berarti belum sampai menusuk hati. Belum. Perlu diperiksa. Itu kan rahasia kita dengan Tuhan, dengan Allah, dengan diri. Jadi nggak perlu malu. Jadi kita telanjangi diri kita ke dalam. Oh, nggak ada yang tahu kok. Oh, saya itu banyak dosa, saya itu gini-gini, pantesan ya saya begini gitu. Masya Allah, subhanallah, ya kan. Jadi dialog dengan diri, talk to self ya. Jadi kita harus sering-sering kita mengajak diri kita berbicara ya. Dan yang itu tadi bersyukur, pertama menerima ya kita ridho agar turun ridho. Yang kedua kita bersyukur ya. Yang ketiga, apa tuh yang cleansing. Oke, Taubat. apa itu? Taubat. Taubat. Pasti banyak. Jadi jangan ujuk-ujuk Bapak kita, aduh sekarang kita sedang ada masalah. Masalah ini kan kristalisasi dari banyak ya waktu yang panjang. Iya. Jadi sering begini. Aduh udah terapi ke Bu Erika. Yang tadinya sudah mau sembuh kok tambah sakit ya gitu. Maka saya harus memberikan terapi penjelasan di awal. Bapak Ibu nggak punya masalah ini sekian puluh tahun. Ya, katakanlah usia Bapak Ibu berapa? 40 tahun. Berarti perlu diperiksa selama 40 tahun ini. Kalau saya misalkan yang menjadi 17 berarti 17 tahun. Berarti 17 tahun ya. Jadi periksa 17 tahun ini apa? Yang terjadi. Ini akumulasinya gitu. Nah, kalau kita dari ilmu psikologi kita membutuhkan untuk menetralisirnya ya, 2,5 kali umur. Nah, kalau masih 17 tahun masih mungkin coach. Tapi untuk yang sudah dewasa seperti saya ya. Emang Ibu berapa, Bu? Nggak punya kesempatan untuk kita yang sudah dewasa ya. Yang sudah matang ini yang. Nah, kalau saya umpamanya hampir 70 tahun. 2 kali. Serius, Bu? Saya. Serius? Masya Allah. Masya Allah, kayak umur 30 cantik. Tuh, kata Bu Nina kayak umur 30 katanya Bu Erika. Tadi penjelasannya tadi di itu ya. Nggak nyangka. Terlalu bahagia. Bu Erika. Nah, kayaknya udah ada pertanyaan berikutnya nih. Setelah pertanyaan ini, kayaknya pertanyaan dari Bu Lina. Bu Erika, gimana caranya awet muda? Apa Bu? Aduh ya. Bu Lina ya. Seperti masih sama sih jawabannya seperti yang sudah-sudah tadi ya. Ya menerima apapun yang dihadapkan nerima. Jadi penerimaan itu kalau bahasa metafisikanya itu apa? Mindfulness ya. Eling ya kalau bahasa kita. Gitu loh. Jadi ketika kita dikasih ini ya hadapin ini. Jangan nanti kita dikasih ini menghayal ke yang dulu-dulu, sakit hati kita kan. Dulu dia jahat sama saya, dulu saya hilang, dulu saya punya, tapi sekarang nggak punya. Sakit hati kita kan. Jadi kalau kita eling, ibadah-ibadah itu sebetulnya membawa kita pada eling, ya, pada mindfulness, pada sadar. Jadi ketika saya menghadapi ini, sadar aja. Ya udah, jadi nggak berat kan. Betul. Daripada saya mikirin ke sana, saya mikirin yang belum pasti ke depan juga, ya nanti pusing sendiri. Itu merusak sel-sel, ya kan. Akhirnya kata kusut kan. Jadi growth hormone saya tidak aktif, tidak bertumbuh ya, tidak meregenerasi. Itu mahal kalau suntik ya growth hormone. Nah, kalau kita bisa sendiri mengontrol dengan pernafasan, growth hormonnya gratis. Kemudian endorfin, dopamin, serotonin. Kita nggak usah pakai zat-zat kimia, kita sudah itu bisa natural mendapatkan. pun bisa ya, asal kita atur yaitu dari emosi dan pikiran itu ya. Dengan nafas ya, Bunda. Nah, itu tekniknya olah nafas, kemudian baru kita masuk kepada macam-macam
Jadi ya forgiveness, terus pengampunan, ya syukur, macam-macam. Kemudian kita mendoakan setiap organ diri kita. Mendoakan. Menyapa, mendoakan setiap organ. Kayak gimana Kalau tuh Bu Erika? Menyapa, mendoakan. Jadi kalau yang pemula biasanya kita hanya organ besar ya. Tapi nanti kalau sudah makin itu masuk ke yang kecil, kalau lebih tinggi lagi sampai ke kecil-kecil. Contohnya kita sapa, wahai otak kananku, terima kasih telah menemani hidupku selama sekian puluh tahun ini. Maafkan saya telah membebanimu selama ini dengan pikiran-pikiran yang kotor. Ya, dengan segala yang tidak baik. Maafkan saya, teruslah sehat, teruslah bertumbuh, teruslah menopang kehidupan kita bersama ke depannya. Terus lagi otak kiri, terus lagi nanti jantung, paru-paru, lever, kemudian limpa, kemudian ginjal, itu semua usus besar, usus kecil. Jadi itu satu-satu ya. Terus kebanyakan kalau mereka-mereka yang suka nakal juga saya bisa arahkan, ayo mana anggota tubuh bikin nakal, itu coba disapa. Karena nanti ketika kita sudah tidak bisa berbicara lagi, semua anggota tubuh kita itu dia akan bersaksi. Oh, itu juga masuk pada metode terapi Bu Erika itu ya. Termasuk. Masya Jadi Allah. itu ya tadi termasuk cleansing itu, termasuk dalam pertobatan kan. Jadi kita Betul. membersihkan, memaafkan, mengampuni, mengasihi. Mengasihi itu bukan cuma sekedar diri kita sendiri ya, kemudian ya lingkungan kita. Tapi kalau saya pribadi ya, yang saya ajarkan, saya lebih dulu kan kita ada hukum feedback ya. Betul. Apa yang kita berikan kita akan kembali. Nah, emang dasar otaknya ya coach ya. Jadi saya selalu gini, saya berikan yang banyak dulu ke alam semesta, semua makhluk, semua saya doakan. Betul. Semua, setiap hari, setiap pagi ya saya itu kalau saya jalan di mana, lewat di kuburan, lewat di mana, saya hadiahkan Al-Fatihah semua. Siapapun yang saya lihat gitu ya, semuanya saya. Sambil di jalan, ya lewat nggak apa-apa kan energi tetap bekerja. Doa-doa itu kan tetap berjalan. Nah gitu. Jadi saya ajarkan juga kepada cucu dan anak-anak, buka jendela pagi, habis sholat subuh, doakan semuanya. Jadi bukan sekedar mendoakan diri kita, sapa semua alam semesta dan semua keberadaan. Semua Dan itu makhluk akan Allah. menjadi energi positif yang akan kembali pada diri kita. Ya, nah kemana kita pergi, kita nggak pernah takut coach. Kemana kita pergi, semua akan menopang kita. Jadi kita ya jalan aja, nggak usah banyak bawa teman apa-apa. di mana-mana ya Bu ya. Nah gitu. Yang tadinya mau musuhin kita, jadi nggak jadi. Yang tadinya mau kenapa? Karena nggak dapat musuh. Ya kita kan nggak ngelawan. Jadi saya tidak membawa emosi negatifnya. Jadi tidak ada prasangka-prasangka yang jelek. Jalan aja lah, bengong gitu ya gitu. Okay. Nah, bahkan sempat para teman-teman dari spiritualis ya supranatural pernah diundang gitu ya. Mereka kadang mau nyoba-nyoba Bu Erika ini di mana. Nah, saya nyoba-nyoba kesaktian gitu coach ya. Nah, padahal saya kan nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Jadi lillah. Coba Bu Erika lewatin ini jalan aja, nyelonong aja. Udah kelewatan Bu Erika kok tembus. Emang ada apa saya bilang? Emang ada apa? Modalnya bukan ilmu. Bukan ilmu yang macam-macam quote and quote itu. Modalnya lillah. Keyakinan itu ya. Saya nggak dapat cuma lillah aja, nyelonong aja udah. Tadi ada orang mau jahat, ketika kita jalan, kita membawa semua yang baik ya kan? Ya itu sudah merubah. Yang tadinya dia mau jahat jadi baik, malah melayani kita, malah menawarkan sesuatu kepada kita gitu. Luar biasa nih, Masya Allah. Jadi, ya, melayani pasien juga ada yang kalau mengalami abraksi ya coach ya, itu teriak, ngamuk, mukul-mukul saya. Kenapa? Dia bilang dia ada sesuatu di diri dia. Ada makhluk. Sementara saya bilang tidak ada. Saya bilang, saya melihat dari sains. Ya tentu ada parameter ya. Tidak, saya bilang. Kalau memang ada sesuatu di dalam diri kamu, masuk ke saya. Bukan punya ilmu, enggak nantang coach karena bodoh gitu ya. Ya, justru memang keyakinannya yang dipatahkan ya dari keyakinan klien tersebut. Itu coach dipukulin saya sampai enggak terima dia bahwa dibilang enggak ada apa-apa. Akhirnya malah lari ke orang pintar. Saya bilang kamu dibawa ke sini untuk melepaskan segala macam hal-hal yang bersifat klinik agar kamu kembali kepada rel yang benar.
Betul. Jadi betul. ya Luar itu biasa. tadi saya bilang suka dukanya ada, tetapi itu Iya. menjadi sukacita bagi saya, Iya. Coach. Masya Allah. Tuh, Gitu. Bapak Ibu semua ya. Bu Rika aja, oleh kliennya ada yang dipukul-pukul ya. Yang Ada, itu suka pernah. dukanya ya. Tetapi Masya Allah ya, bukan menjadi sebuah pengalaman traumatis, tetapi Bukan, bukan. justru kita jadi bertemu dengan berbagai tipe, betul ya Bu Rika ya. Berbagai tipe, bahwa ketika memang masalah apapun nih diri kita semua ya, termasuk masalah fisik, emosi, atau masalah apapun, saat kita ingin sembuh sebetulnya satu, yaitu apa? Kita membuka diri. Ketika kita saat ini terus gitu ya, menguatkan prinsip keyakinan kita saat ini, dan sesungguhnya prinsip itu kurang tepat, maka ya sudahlah, bakalan kayak gitu aja seperti yang tadi dirasakan oleh klien Bu Erika ya. Dan banyak juga Bu, klien-klien saya juga seperti itu. Makanya sebelum terapi suka kita tanya, apalagi yang Bu meyakini bahwa iya Kang, saya tuh sebetulnya ada sesuatu pada diri saya dan pokoknya setiap malam saya kayak gitu. Nah, sebelum terapi biasanya kita luruskan dulu. Karena kenapa? Masalahnya adalah di keyakinan. Nah, makanya nih Bapak Ibu, di manapun kita berada, nah kita ingin berubah, ingin sembuh gitu ya, maka kita luruskan dulu, kita ubah dulu keyakinan, kita perluas dulu keyakinan, dan setelah keyakinan sudah benar, insya Allah baru masuk ke metode. Seperti itu Bu Erika ya. Benar. Nih Bu Erika, ada yang bertanya lagi nih Bu Erika ya. Oke, ini pertanyaannya masuk. Oke, direct message ini ya. Oke, nah ini katanya Bu Erika, oke. Ibu kan luar biasa katanya ya, kayak di sini. Apakah Ibu, apa yang Ibu alami saat ini, tindakan yang Ibu alami saat ini terwariskan dulu dari sikap orang tua? Nah, mungkin memang sih, mungkin Mbak Warika kan saat ini nih memiliki keyakinan yang luar biasa, kemudian juga sikap mental yang dahsyat. Apakah memang orang tua Ibu juga seperti itu? Ibu atau ayah mungkin, sehingga terwariskan atau seperti apa Mbak Warika? Tidak Luar biasa, belum ya. Di kebiasaan muncul lagi. Silakan Bu. Tidak sepenuhnya Coach ya. Jadi memang saya diajarkan disiplin dari kecil. Orang tua saya sangat disiplin. Betul. Kemudian ya memang ya di agama juga disiplin. Kemudian dari pekerjaan rumah dan sebagainya kita harus rapi. Jam belajar, jam apa itu semua merupakan pola ya. Dan ya kita memang ada di samping disiplin dan tegas ya, kalau orang dulu itu ya keras, tegas gitu ya. Tapi juga ada masa-masa seminggu sekali atau dua minggu sekali kita tuh piknik bersama, kita di situ ada komunikasi, ditanya, kita dibebaskan bahwa apa yang kita pilih, dan mereka tidak menghakimi. Tidak menghakimi. Gitu. Jadi itu pola itu saya turunkan. Jadi ya mungkin kalau dulu dibilang keinginan saya atau pandangan saya itu salah, tapi mereka tidak mengatakan kamu salah Erika. Itu tidak, dan itu saya terapkan kepada anak-anak dan cucu saya juga gitu. Jadi saya menghindari kata jangan, kata salah, kata tidak, semua saya hindari. Boleh tapi, dan itu saya dapat dulu belum ada ilmu, tapi itu saya dapatkan. Jadi kemudian saya sendiri, nah itu, dan itu sebetulnya sudah dari awal ya gitu, sudah ada cikal bakalnya gitu Coach. Selebihnya saya bertumbuh, belajar. Belajar mengasah, menempa diri, dan mempunyai sikap batin, mempunyai pandangan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pada diri saya adalah cara Tuhan menempa saya. Jadi ketika saya ditempa nggak mau, ya bodoh banget saya. Ya kan? Atau seperti tadi orang yang bereaksi tadi mukul-mukulin, yang ada saya cuma kasihan. Kenapa? Dia sebetulnya sedang mencari perhatian untuk disayang sama saya. Betul. Jadi kalau saya ikut marah juga kan saya jadi bodoh. Jadi saya pikir, oke, saya layani. Tapi bagi orang yang tidak paham, kasihan ya Ibu. Aduh, kok begitu sih? Kok itu? Udah tenang aja, nggak apa-apa. Udah, kalian yang nggak yang peka, saya bilang yang baperan, minggir deh, nggak usah deket-deket, saya bilang. Gitu. Kenapa nanti kena ya kan? Gitu. Nanti terkontaminasi. Tapi bagi yang bisa stabil, nggak usah baperan, boleh ikut menyaksikan gitu. Jadi ya itu Coach. Tadi ada berapa tuh Coach? Sudah disampai cleansing kan? Ya, pertobatan. Nah, ini puncaknya baru kita masuk kepada action. Action. Itu yang keberapa? Yang keempat. Ya, oke. Jadi tadi kita penerimaan, ridho dulu, kita bersyukur, kita pertobatan. Kemudian setelah ini beres kan pasti parameternya sudah
reda, tidak stres, sudah Mm-mm. nyaman, Mm-mm. sudah terkoneksi ya dengan ilahi diri Betul. ya. Jadi kita itu jangan berdoa minta ya Allah terus kemana-mana sementara di sini tidak damai. Urusannya ke Rob dulu deh. Mm-mm. Ya Allah ya Rob ke dalam dulu. Kenapa Dalam. dari Rob ini nanti yang akan dengan Mm-mm. Allah Subhanahu Wa Taala dengan Tuhan semesta alam. Gitu loh. Jadi kalau kita sudah begitu udah siap action. Mm-mm. Ayo kita mau usaha bisnis buka bisnis baru. Jangan lagi susah, panik, panas ya, terus Mm-mm. waduh saya mesti buka usaha baru ini. Terus wah kepanasan yang ada gagal. Gagal. Ketika kita sakit, buru-buru kita berobat, nggak apa-apa berapapun uang kita berobat ke luar negeri. Saya sudah sering bilang kepada pasien-pasien, berapa ratus juta tuh ke luar negeri. Berani nggak ikuti ya saran saya. Sekian ratus juta itu bagiin tuh ke apa? Ke Bantar Gebang, ke Bantar Gebang, ke tempat apa? Sampah itu saya bilang. Beliin beras tuh ke sana. Kalau Anda berani nggak perlu keluar negeri. Cukup kita berobat di dalam negeri, sudah banyak dokter yang baik, tapi masalahnya tadi di belief-nya. Nah, jadi ketika kita mau apa? Mau menikah, mau berhubungan, mau apa? Mau ibadah, beresin dulu tadi sampai di level S3-nya tadi, 1 2 3-nya diberesin. Nah, kalau 1 2 3 beres, action. Ibadahnya jadi enak, jadi nyaman. Coba ibadah, sholat ya. Ya Allah ini lagi panik itu sholat. Apa yang terjadi? Yang ada tambah kusut. Yang ada kita itu mengingkari Tuhan kita. Berantem sama Allah yang ada. Betul. Jadi kita nyaman dulu, tenang dulu, relax dulu. Jadi ketika saya bilang meditasi di tempat saya bukan meditasi agama. Meditasi itu adalah teknik untuk khusyuk. Ketika sudah masuk ke gelombangnya, nah masuk ke state-nya, baru kita mau dipakai untuk apa. Jadi kalau sekarang ya, dulu saya masuk itu belum mengenal ilmu apa hipnosis coach. Jadi saya sudah masuk itu, tapi setelah saya paham ilmu hipnosis, kira-kira mirip. Tetapi kita lebih banyak masuk ke dalam langkah-langkah apa ilahi dan ke dalam diri. Luar biasa. Dahsyat nih Bu Erika ya. Sebelum lanjut kita potong dulu Bu Erika ya. Oke, nih kita pindah tempat dulu deh ya. Oke, awas ada api Bu. Oke ya. Nah, nih Bu Erika, tadi kan Ibu sampaikan bahwa Ibu itu banyak menerima konsultasi ya, karena profesi Ibu juga kan di brandingnya adalah life coach ya, life konsultan ya. Atau konsultan live, saya lupa, ketuker-tuker nih ya. Nah, mungkin berbicara tentang masalah karir dan sukses nih, Mbak Rika ya. Oke, jadi kan banyak orang yang beliau itu punya keinginan, tapi baru sampai keinginan nih, saya tuh sebetulnya pengen sukses, saya tuh sebetulnya pengen punya banyak uang nih, bisa membantu orang dan sebagainya. Nah, keinginannya sih mungkin apa namanya disangkut pautkan juga ingin membantu dan lain sebagainya, tapi sampai bertahun-tahun tidak terjadi perubahan. Nah, kira-kira apa nih yang salah? Kan kalau Bu Erika mah tadi waktu kecil misalkan punya keinginan, tadi main apa sih ya, dokter-dokteran kan gitu ya, main boneka, bikin sendiri, luar biasa kreatif tuh ya. Ternyata jadi sesuatu gitu. Tapi ada sebagian orang yang dia itu udah bermimpi, dia itu sudah menuliskan bahkan impiannya pengen ini dan meniatkannya, tetapi nggak terwujud. Biasanya apa sih yang menjadi kendalanya itu? Jadi biasanya saya tampung dulu. Jadi saya lakukan penggalian ya pakai NLP dan sebagainya lah, pakai segala macam cara ya teknik itu. Penggalian, kemudian biar keluar dulu semua dari beberapa sesi. Dengan demikian sebetulnya ketika dia berbicara dia sudah merilis sebetulnya ya. Dan saya hanya mengumpulkan data. Dari situ saya nanti membuat pemetaan. Nah, pemetaannya itu sebetulnya ini saya tidak menyimpulkan dari pandangan saya menggiring dia untuk dia sendiri menyelesaikan masalahnya dengan memberikan pandangan-pandangan. Ya. Kemudian setelah dia tentu kita membangun building rapport dan sebagainya, kepercayaan, trust dan sebagainya dulu ya, sehingga lebih mudah mengikatnya gitu ya. Ketika dia sudah mulai terbuka, saya lebih leluasa untuk membuat pemetaannya. Dengan peta tersebut nanti sesuai dengan masalahnya ya umpamanya salah satu contohnya tadi 4 langkah itu tadi sudah jadi peta. Betul. Gitu. Ya. Salah satunya bersyukur, itu tadi tobat, action gitu ya. Ya.
Ibu saya sudah lama nggak, udah umur 49 tapi saya belum punya jodoh nih, gimana ya. Terus saya pernah nih langsung ya, saya langsung karena saya lihat orangnya open. Iya. Coba periksa dulu. Kita lakukan pertobatan dulu terhadap orang tua, ya, terhadap orang lain. Pernah nolak orang nggak dulu? Berapa kali kamu menghina, ya gitu. Terus langsung bilang gini, Ibu, emangnya saya dosa apa? Itu betul-betul menolak saya. Artinya ini, saya dosa apa, Bu? Saya 49 tahun ini, mohon maaf, saya belum pernah berhubungan apapun dengan laki-laki. Saya masih suci. Nah, di situ saya itu sebetulnya pelajaran untuk saya. Ada ya orang yang nggak ngaku berdosa ya. Terus saya cuman gini, saya sebut namanya, ibu aja selalu merasa berdosa. Gitu loh. Jadi dosa itu bukan selalu hanya dosa besar, dosa kecil yang setiap hari terakumulasi itu menjadi dosa besar. Nah gitu. Jadi dia memberi pemahaman. Jadi sabar untuk memberi dia pemahaman, input ketika ya sama sih kerjanya, tetap membuka gerbang ininya juga, critical areanya juga dengan segala macam cara ya. Jadi itu memang pertama sekali orang tidak bisa langsung di coaching. Jadi dia harus digali dulu, diterapi dulu, di training dulu. Setelah itu baru di coaching. Nah, ketika di coaching nanti kadang-kadang gini, Ibu ini saya berkasa dibawa nanti berdus-dus. Saya marah, saya begini dah. Saya toleh enggak. Masalahnya bukan di kertas-kertas dokumen-dokumen itu, saya bilang. Masalahnya di Anda. Yuk kita sama-sama yuk gitu. Dan itu ya saya coba membawa penyadaran itu tadi ke peristiwa-peristiwa hidupnya. Nah, di situ nanti kita petakan apa ya yang dominan di situ. Nah, itu proses di cleansingnya. Nah, ya tentu ada hal yang memang saya juga sering yang saya wajibkan, sedekah. Sedekah itu mempercepat proses, Coach. Orang lagi bermasalah disuruh berdoa, nggak nyambung, Coach. Tapi sedekah. Jadi saya bilang, kamu mau cepat masalahmu ya. Oke. Sekarang kalau kamu mau cepat, yang paling cepat saat ini ya, kamu bersedekah. Kamu buka ini blognya. Bukan rezeki yang tidak datang kepada kamu, tetapi saya bilang ya, rezeki itu sudah nunggu. Tetapi dia belum terbuka. Kenapa? Dia belum bisa karena kita itu masih banyak hambatan. Nih buka nih, sedekah. Salah satu untuk cleansing juga ya sedekah. Yang dahsyat kan sedekah. Setelah nanti dia udah enak ya, sedekah kok ya ada feedback. Oh, udah karena sedekah, oh masalah saya teratasi, mulai dia enak. Baru kita masuk pada pemahaman. Jadi kadang-kadang dienakin dulu. Kemudian ya saya biasanya kalau orang perutnya lapar, diajak bicara spiritual, nggak bisa kan? Harusnya dikasih beras dulu ya, dikasih nasi dulu, suruh makan. Betul. Nih Bu Erika, nih sebelum kita lanjut nih, silakan Bapak Ibu semua. Sepertinya banyak yang ingin bertanya sebetulnya Bu Erika ya, tapi mungkin kita minta silakan tulis di kolom chat deh Bapak Ibu ya. Nanti saya pilihkan ya pertanyaan-pertanyaan yang mana yang nanti kita akan sampaikan. Karena kalau semuanya mungkin nggak cukup waktu. Oke, baik. Sambil kita menunggu beberapa pertanyaan yang sedang diketik nih oleh teman-teman semua, kan tadi kembali lagi pada 6 step sehingga Ibu bisa bisa tangguh ya. Yang pertama mulai dari penerimaan, kemudian juga rasa syukur tadi Bu ya. Kemudian juga tadi jangan lupa sampai di akhir tadi action kita dan lain sebagainya. Itu masih ada lagi nggak Bu tipsnya? Atau memang itu? Support system yang kuat. Support system seperti apa Bu? Terutama dari keriduan dari suami dan anak-anak. Jadi kalau saya sering begini dalam ketuaan kami, kalau malam kan saya masih kerja, saya masih Bapak sudah tidur, saya sering menatap wajah Bapak. Ya di dalam ketuaan kami, dengan keriput kami, dengan semua kami. Ya Allah, terima kasih telah Engkau hadirkan suami saya, Pak Sudarsono sebagai pendamping hidup saya. Andai pendamping hidup saya bukan Pak Sudarsono, mungkin saya tidak bisa seperti hari ini. Terima kasih. Tentu dia juga punya kekurangan, tapi dengan rasa syukur tadi, dengan melihat sisi positif dia yang selalu mensupport saya, itu yang tidak enak dari dia, itu
terkikis. Hilang. Jadi kelihatan yang baiknya aja kan. Iya, yang baiknya kita jadi lebih besar disamain ya. lebih besar gitu Coach. Dari anak-anak juga gitu. Banyak waktu untuk anak-anak itu sebetulnya yang saya berikan kepada orang lain ya. Tetapi anak-anak ya memahami itu. Jadi mereka awalnya ketika saya punya beberapa anak angkat, mama ini lebih sayang loh dengan anak orang lain daripada anak sendiri. Saya suruh duduk. Kamu duduk di sini Farah, di sini Clinton, saya bilang. Itu anak-anak angkat saya. Anak saya kan dokter, itu. Kamu bisa PTT ke hutan di mana di Nusa Tenggara atau di mana lah gitu ya. Kemudian kamu naik turun gunung, periksa mayat dan sebagai otopsi mayat dan sebagainya, tinggal di kampung yang tidak ada listrik, yang segala macam, yang harus melewati jembatan yang putus untuk bisa naik truk untuk bisa sampai ke desa PTT-nya ya. Itu kenapa? Itu karena mama bekalin kan. Mama bekali ketangguhan dan kamu bisa melewati itu semua. Sekarang mama tanya sama Clinton, ini yang satu anak angkat saya. Kamu bagaimana Clinton? Bu, aku kan bisa buka kompor aja di sini. Aku aja nggak tahu agama, Bu. Aku ngelihat keluarga itu ya di sini, Bu. Kurang apa dia dari keluarga yang kaya, yang berkelimpahan, tapi dia tidak mau tinggal sama orang tuanya, yang ada mau membunuh kalau lihat orang tuanya. Itu loh. Jadi saya bilang sekarang Vera, saya bilang kasih sayang itu apakah seperti Clinton berkelimpahan harta atau seperti apa yang mama kasih kepada kamu? Dan sekarang Clinton yang sedang membutuhkan. Baru dia terhanya itu anak saya. Oh iya ya Mah ya. Bersyukur ya Mah. Jadi kasihan ya Mah ya Clinton. Bersyukur ya dia masih bisa mentertawakan dirinya. Berarti dia masih ada warasnya ya Mah. Itu sudah berapa kali mau terjun dari lantai 4. Nanti udah mau apa atau mau membunuh orang tuanya. Ketika dengan saya dirangkul, saya ikutin dulu. Sampai dia merasa nyaman, baru kita masukkan nilai-nilai itu dengan kita ikut berbuat. Jadi jangan suruh merintah, terus kita enggak. Jadi dihargai diri dia. Kalau ada kegiatan kita di sini, Clinton tolong ya, nanti bantu ibu. Nanti kamu beresin ininya. Dia nggak pernah merasakan itu, nggak pernah disuruh-suruh orang kaya. Tapi disuruh-suruh dia merasa bangga. Disuruh-suruh sama ibu, ya kan? Oh, saya bisa mengerjakan ini, saya bisa mengerjakan itu. Bangkit kan? Itulah bentuk sebuah perhatian sebetulnya, Bu ya. Itu cinta. Itu. Betul. Unconditional. Masya Allah, luar biasa, dahsyat sekali. Boleh nggak Bapak Ibu berikan aplaus dulu dong buat Bu Erika ya. Nih Bu Erika, ada yang request nih katanya ya, request atau bertanya nih ya. Kayak katanya kalau Ibu punya karya nggak buku ya, kalau misalkan ada saya mau beli katanya. Ada nggak sebuah karya yang Ibu bikin nih Bu, kalau boleh tahu? Jadi begini, tahun 9 berapa ya itu dulu saya lupa. Sebetulnya sudah tersusun buku spiritual, tetapi pada saat itu masih belum bisa terbuka spiritual yang seperti saya ya, jadi yang lebih terbuka, kesetaraan roh. Pada saat itu tim saya ya salah satunya dekan di IKJ, dia cuma dia orangnya nggak sabaran. Ini materi candle healing. Saya dulu jadi gini, dulu setiap healer ya kalau udah terapis ya, harus punya identitas pada zamannya dulu. Saya oleh salah satu senior saya cuma dikasih kertas selembar, sobekan dari buku, selembar kertas. Ibu Erika pasti bisa ini. Apaan ini Pak? Pokoknya jadi ini itu buku, selembar kertas dari sobekan. Itu tentang candle healing ya. Tapi karena saya sudah belajar terapi warna, akhirnya saya oh baiklah, saya ditantang mah nggak bisa ya, jadi ya Bismillah aja, ayo Bismillah apa ya ini gitu, pengen tahu, ya berhasil syukur, nggak berhasil berarti bukan rezeki saya. Saya kerjakan, saya lakukan riset, saya lakukan semuanya. Ternyata itu sudah ada di abad ke-17 di Eropa ya, makanya namanya tidak saya rubah. Kemudian untuk identitas pada zaman dulu bahwa ya saya proklamirkan diri saya sebagai
pionir candle healer untuk Indonesia. Itu Candle buat healer. gaya, buat branding. Zaman sekarang mah itu branding gitu loh. Jadi pada saat itu saya mulai memberikan training lokakarya-lokakaryanya tentang itu. Karena dulu zaman terapi ya, coach ya. Nah, akhirnya salah satu murid saya itu dan tim saya itu lama buku spiritualnya nggak jadi-jadi. Ini aja nih hands out-nya bukuin katanya gitu. Jadi hands out candle healing itu ya akhirnya dibukukan ya untuk ini dasar-dasar untuk terapi metafisika. Jadi mengenalkan kepada masyarakat bahwa ada kesadaran saya pada saat itu yang saya pegang bahwa saya ingin merubah paradigma masyarakat tentang hal-hal yang berbau mistis, yang berbau metafisika. Bahwa segala sesuatu itu bisa dibedah secara sains. Jadi saya ingin masyarakat itu tidak terbodohi lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu loh. Jadi akhirnya buku itu dibuat dan buku itu baru satu-satunya candle healing dan bukan buku spiritual. Jadi lebih ke kalau bukunya ada di pasaran nggak Bu Erika? Kalau dulu sih ada di Gramedia ya atau di mana saya tadi namanya apa Bu Erika? Nanti kita coba search. Lilin. Terapi lilin. Tapi mungkin udah lama ya coach. Saya belum membuat cetakan berikutnya. Karena akhirnya saya lebih enjoy dengan dengan spiritual ya, dengan konsel. Karena begini. Kalau zaman dulu ya seperti gini, saya ngajar umpamanya di susteran. Suster bilang gini, "Ibu, saya tuh ada sakit ya, kenapa badan saya nggak enak?" Terus kita nggak punya lilin. Terus saya tahu beliefnya mereka ya kan lilin kan. Ya, nggak punya lilin, nggak punya apa. Suster minta lilin-lilin putih deh. Saya minta lilin-lilin putih deh. Kan itu simsalabim, tapi benar gitu. Kita nggak bohong. Saya minta lilin putih dia ada. Pakai kertas, saya potong-potong, saya tulis merah, kuning, ya orange, hijau, ya warna-warna cakra. Betul. Saya taruh lilinnya, saya kelilingin, sudah, saya tunggu. Nanti ada indikasi dari nyala lilin itu, dari jelaganya dan sebagainya. Terus saya bilang, suster sakitnya ini. Sakti kan saya. Jadi itu, nah biar lebih bagus lagi. Pakai lilin warna, biar lebih bagus lagi pakai gelas warna, dan itu semua stasiun TV pada saat itu sudah meminta saya untuk narasumber, baik itu ilmu kehidupan, terapi lilin. Wah, luar biasa nih. Sudah zaman dulu belum MNC ya, masih TPI. Jadi saya sudah diminta itu, Bu sebentar aja. Sebentar aja Bu, cuma 2 jam aja kita mau wawancara Ibu. Wawancara. Yang terjadi apa Coach? Dari jam 2, jam 12 malam kru TV itu baru pada pulang. Dan ya memang saya bikin betah siapapun yang datang ke tempat ini. Saya bikin betah. Dan saya melayani dengan hati. Ya cuma itu, bagi pengangguran seperti saya yang tidak punya ini, saya bilang karir saya ciptakan. Betul. Sebetulnya bukan pengangguran, justru banyak aktivitas Bu. Cuma berbeda dari yang lain. Itulah yang berpikir terbalik. Betul ya? Ya, benar sekali. Jadi kita berbagi manfaatnya itu dengan cara yang tidak biasa kan gitu ya. Seperti biasa. Saya juga banyak yang suka tanya ke saya, Yan, sekarang apa nih profesi gitu. Nah kalau pulang kampung tuh Bu ya, mau saya bilang trainer udah mau ngartosen gitu. Akhirnya ngajar di sekolah mana, tapi udah bukan sekolah gitu. Kadang bingung juga ya menyampaikan profesi seperti ini. Oke. Nah ini Bu, mohon maaf Kang, untuk penjelasan Bu Erika luar biasa. Namun ini banyak terjadi semacam bukan konflik ya. Ini di chat ini 6 langkah untuk suksesnya Bu Erika ini ada yang sudah mencatat 4, ada yang sudah 6, ada yang ini kita kebingungan ya. Okay. Siap Bumi, tenang Bumi ya. Nah ini sengaja, ini kan
pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang kita jadikan headline. Nah, makanya sengaja tuh dipotong-potong biar apa? Biar nungguin sampai akhir. Makanya berhasil rencananya. Dari awal sampai sekarang masih 42 peserta ya, nggak ada yang left. Karena nungguin itu. Ini kejutan dari Coach Rian buat saya. Saya nggak dikasih kisi-kisi materi, katanya ada kejutan. Saya bilang ya, jangan sampai nanti saya nggak bisa jawab. Saya bilang ya Bismillah aja lah. Saya bilang Kenapa Bismillah aja? Begini Coach. Ketika segala sesuatu yang kita sampaikan itu sudah kita kerjakan, ya, maka dia tidak akan lepas. Yang kita tidak perlu bawa catatan atau apapun, kita cuma bawa diri kita. Karena pengalaman itu sudah hidup. Jadi saya klasifikasi, bukan klasifikasi saya bagi tahapannya dalam pengajaran. Yang pertama ya syariatnya ya gitu ya adalah transfer knowledge. Jadi itu hanya untuk pengetahuan ya. Jadi kebanyakan nanti sudah punya pengetahuan merasa sudah bisa. Nah, itu sering terjebak, kita harus membimbing lagi. Sekarang buktikan dengan tindakan dan perbuatan kamu. Mana nih tarikatnya? Kamu pilih jalan mana yang kamu mau. Ya, dengan ilmu yang tadi, dengan pengetahuan yang tadi sudah kamu dapatkan, buktikan, terasah, tertempa, baru masuk ke tingkat yang ketiga, being. Jadi knowing, terus pengetahuan, kemudian perbuatannya, doingnya, kemudian beingnya. Jadi yang seperti tadi saya bilang, ketika seseorang masih berkata dirinya sabar, dia belum sabar, berarti belum being, belum menjadi. Karena ketika sudah menjadi, sudah tidak terkatakan lagi. Betul. Jadi seperti ya contoh begini, saya pernah satu coach ya, pernah murid dari seorang dulu duta besar kita di Portugal, Bapak siapa Pak? Aduh saya lupa. Tapi beliau ya. Bukan Pak Rian Aprianto bukan ya? Bukan, ya. Jadi dia bilang sama murid saya, kalau saya pulang ke Indonesia, temukan saya dengan guru Anda. Kamu mau ditukar ketemu sama siapa, saya akan temukan. Saya cuma santai aja, mau ketemu, ntar jam 5 dah. Gitu. Enggak, jam 5 aja disuruh ke sini. Lewat dari jam 5 saya nggak bisa loh, saya bilang. Bergegas dia membatalkan rapatnya waktu itu dengan Pak E, langsung dia ke BSD. Jam 5 dia datang, tiba di gerbang rumah. Karena dia kan orang Timor ya, dulu kan orang Timor yang masuk ke kita, ke Indonesia. Aduh Pak Lopez. Nah, Pak Lopez itu dulu ya, duta besar kita. Nah, jadi begitu dia datang, dia Katolik kan. Dia datang, aduh bagus sekali nih rumah. Dia bilang, saya punya tanah di Bali, kalau saya nanti sudah pensiun, saya akan bikin seperti ini. Bapak, ini bukan punya saya Bapak, saya cuma dipinjemin Bapak. Aduh Bapak punten, saya bilang, hebat sekali itu orang, baik sekali itu orang. Kenapa dia bisa mau kasih pinjam sama ibu? Katanya. Iya Bapak, mohon maaf saya Bapak. Dari jam 5 sore kami duduk di meja makan berbincang tentang Injil. Karena dia tidak tahu saya Muslim. Ya, kita berbicara tentang Injil Yohanes, itu kita perjanjian lama yang kira-kira isinya setara lah dengan itu ya. Jadi mendekati dengan Al-Qur'an. Nah, kalau yang perjanjian baru itu beda. Berbeda. Jadi begitu malam pindah ke ruang meditasi. Terus dia bilang, "Ibu berkati saya." Ya Pak, ini ada orang gitu. Tapi ya dasar lagi saya gitu. Ya Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, terjadilah. Enggak usah nanya Erika. Taruh itu tanganmu di kepalanya. Ya berkati saya taruh di tangan saya di kepalanya sudah. Saya berkati saya Al-Fatihah udah pokoknya sudah. Dia pulang dalam hati tapi itu Bu. Atau diucapin. Ya. Begitu keluar jam 4 subuh dari jam 5 ya. Jam 4 subuh dia keluar. Dia merenung. Di dalam tadi kita sudah banyak bercerita tentang macam-macam, tentang simbol-simbol agama dan sebagainya. Makanya saya bilang saya juga termasuk salah satu tokoh lintas agama. Akhirnya begitu keluar jam 4 subuh, baru dia merenung di depan rumah, diam dia. Ibu, baru dia nggak ekspresif lagi. Ibu, saya baru paham siapa yang meminjamkan rumah ini kepada ibu. Padahal dia dari sekolah tinggi teologi, beliau itu. Dan dia sangat taat. Sekian lama kami bersahabat, dia tidak pernah tahu bahwa saya adalah Muslim. Sampai ketika saya menikahkan anak, dan anak saya kan dia mau minta yang kecil itu mau pakai
ini Muslim gitu ya. Baru dia tahu bahwa oh ternyata Ibu Erika Muslim. Dan kita terus bersahabat gitu. Iya, begitu. Jadi artinya kira-kira membawa perspektif seperti itu, Coach. Tugasnya. Sehingga mungkin Mbak Erika bisa diterima di berbagai kalangan ya Bu ya. Kemudian juga bisa masuk kemana-mana. Yang penting kan membawa misi kebaikan itu ya Bu ya. Nah, Masuknya bodoh aja, Coach. Betul. Saya merasa bodoh, saya merasa tidak ada apa-apa. Jadi orang yang mau menyerang. Saat Ibu memiliki keyakinan seperti itu yang akan meninggikan Bu. Nah, ada sebuah prinsip yang pernah saya dengar bahwa saat kita meninggikan diri kita, maka dunia akan merendahkan kita. Saat kita merendahkan diri kita, maka dunia akan meninggikan kita. Nah, saya nggak tahu deh dari mana ya keluarnya ya, tapi kurang lebih sepertinya cocok dengan apa yang dilakukan nih. Prinsip kehidupan Bu Erika, prinsip kesuksesan Bu Erika adalah ya merasa dititipi, saya merasa bodoh, saya merasa ini itu dan lain sebagainya dalam artian tanda kutip ya, bodoh di sini ya dalam tanda kutip itu apa? Bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi malah membuat kita optimis. Nah, maka apa yang terjadi itu juga yang menjadi sebuah pertanyaan saya, Bu Erika. Pertanyaan apa? Oh, subhanallah nih, Bu Erika kan seorang trainer, seorang konsultan juga. Tapi kenapa nih setiap kita bikin program ini orang pertama yang selalu daftar itu Bu Erika gitu ya? Sampai-sampai apapun programnya selalu transfer. Walaupun ada beberapa kali salah nomor rekening transfernya. Saking kecepatan ya. Saking semangatnya. Selalu semangat. Betul. Acara Bincang Pagi, Coach Rian menyampaikan bahwa akan ada training ya. Betul. Saya daripada nanti saya lupa langsung itu acara masih berlangsung saya sudah transfer ya kan. Sudah ini cepat. Kenapa? Karena saya tidak mau menunda. Jadi ketika saya menunda nanti pikiran sudah berubah gitu ya. Dan itu penundaan itu tidak baik. Jadi begitu saya sudah terlintas langsung saya kerjakan gitu. Masya Allah. Ini berarti prinsip kesuksesan yang kedua Bu Erika itu adalah tidak menunda Bapak semua ya. Jadi Jadi kalau rezeki kita tertunda berarti ada yang kita tunda. Berdampak ya Bu ya dalam hidup kita. Nah, salah satu nasihat saya juga begitu. Kalau kenapa ya Bu, saya kok belum ini. Coba penuhi janji-janji yang belum Anda penuhi. Tuh ya. Nah, ini langsung mengevaluasi. Jangan-jangan. Nih langsung Bu Endah juga langsung kayak gini. lagi flashback ya. Oke. Baik Bu Erika nih, Masya Allah nih, ini nggak kerasa nih ternyata waktu terus bergulir dan sekarang kembali lagi kepada pertanyaan yang awal tentang 6 langkah Bu Erika, dimulai dari tadi. Boleh nggak kita review Bu Erika ini ya? Oke, nah sekarang Bumi ya. Yang pertama adalah tadi penerimaan. Nah, yang pertama adalah penerimaan, yang kedua tadi. Nah, silakan Bu Erika. Syukur ya. Kemudian yang ketiga kita pertobatan atau cleansing. Kenapa saya kasih bahasa cleansing? Kadang-kadang kan kalau bilang tobat itu kayaknya menyeramkan gitu loh. Jadi ketika saya bicara cleansing, yuk kita pembersihan, orang lebih adem. Jadi itu tadi bahasa aja ya, sehingga ketika sudah masuk, sudah dekat, baru saya buka. Sebetulnya pertobatan loh cleansing itu. Tapi bahasa metafisikanya cleansing itu atau pembersihan itu. Biar merasa tidak dijudge dosa tidak gitu ya. Karena prinsip ilmu hakikat itu adalah tidak ada judgment. Tidak boleh menjudge. Ya. Betul. Yang keempat tadi. Nah, yang keempat itu tadi action ya, baru kita action. Kemudian kita butuh berkah. Oke. Butuh apa? Ya, itu di yang keempat yang kelima. Yang kelima, kita butuh berkah. Kita butuh berkah. Berkah itu dari mana? Yang paling dekat ya dari lingkar terkecil, orang tua, keluarga, ya. Ya sedekahnya dulu ke situ, jangan sedekahnya ke jauh-jauh dulu. Sedekah dulu, kita ke keluarga dulu terpenuhi, ke istri, ke anak, ke suami gitu ya. Sedekah kan tidak selalu uang ya. Tapi sedekahnya sudahkah kita penuhi. Jadi segala tindakan itu sedekah. Jadi kadang-kadang begini, ketika Bapak menolong saya, Pak yang serius Pak gitu ya. Kenapa ini kan sedekah Papa buat saya, buat Mama ya gitu. Jadi jangan sampai nanti udah melakukan tapi tidak dapat apa-apa. Kita sudah susah payah, kita harus mendapatkan sesuatu dari keikhlasan. Tapi sekarang yang menjadi masalah, ikhlasnya itu yang susah. Maka keberkahan itu adalah mahal. Jadi ibaratnya begini, keberkahan itu. Kalau kita mau belanja, kartu ATM kita kan harus ada isi. Emang langsung gesek bisa?
nggak bisa kan? Berarti Iya. harus ada uang, ada tabungan di dalam kartu kita. Betul. Baru kita bisa belanja. Dan Nah, itu uang tabungannya harus lebih besar dibanding yang dibelanjakan. harus lebih besar dari yang mau dibelanjakan. Nanti, Ya. maaf saldo Anda limit. Nah sekarang demikian juga di bidang yang tidak nampak, di bidang hal-hal yang tidak bisa diukur dengan uang. Kita membutuhkan tabungan berkah. Dari mana tabungan berkah itu? Itulah dari amal perbuatan kita. Sekarang jangan tunggu nanti, jangan tunggu buat nanti meninggal. Buat sekarang hidup kita harus enak, gitu loh. Jadi Tuhan itu menciptakan, Allah itu menciptakan kita tuh dua wilayah, bumi dan langit, spiritual dan kehidupan nyata sekarang seperti ini. Bukan kita ntar aja deh, tunggu udah tua kita baru urusan spiritualnya. Selagi kita masih dini, kejar dulu spiritualnya. Spiritual itu untuk turun lagi ke bumi untuk memenangkan pertarungan kehidupan di muka bumi. Masya Allah. Jadi bukan cuma sekadar untuk mati. Betul. Gitu. Jadi cara untuk menempatkan tadi keberkahan itu adalah berbuat baik sebanyak mungkin, Berbuat termasuk kebaikan. salah satunya adalah sedekah tadi mungkin ya Bu ya. Sedekah, Oke, berbuat sedekah. kebaikan. Yang diukur tuh dari sini. Jadi bukannya memberinya, memberi itu baru latihannya. Jadi ketika kita memberi, ini latihan. Betul. Tapi yang nanti harus dicek bukan di benda atau apa yang kita kasih, bukan, tetapi di hati kita. Di hati kita. Nah, termasuk Kita, juga gitu. mungkin ya, insya Allah salah satu wadah di komunitas Super Mentoring ini kita ada program Jumat berbagi, Bu Erika, alhamdulillah. Nah, salah satunya adalah ya donatur tetap yang selalu ada, alhamdulillah. Nama Bu Erika selalu ada ya di laporan dari Bu Linda, alhamdulillah. Insya Allah semoga inilah yang disebut dengan apa yang kita sampaikan kita pun sudah melakukan, dan saya lihat itu sosok dari Bu Erika semua ya. Termasuk juga kita mengajak nih Bapak semua ya yang ingin dipercepat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala urusannya kita percepat dengan apa sedekah, dan alhamdulillah ini terkumpul kurang lebih di minggu ini subhanallah. Maaf Coach, saya potong sebentar. Oleh. Ibu Umi tadi satu lagi baru hasil Bu. Nah, jadi yang ke-6 itu baru hasil. Oke. Hasil. Jadi kalau sekarang kalau dibalik, ya saya kan seneng mau bolak-balik. Kalau dibalik hasilnya belum ada, berarti perhatikan dulu langkah yang sebelumnya. Oke. Nah. Jadi kalau ini 5 langkah sudah dilakukan dengan benar ya, hasilnya pasti positif. Oke. Pasti. Ya pasti. Kenapa? Itu hukum Allah, bukan hukum Erika, gitu loh. Kenapa? Karena Allah sudah mendesain seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti langkah-langkah ilahi dengan ikhlas ya, udah hukumnya pasti. Pastinya berhasil itu ya ada 2. Seperti yang kita mau atau yang seperti Allah mau. Seperti yang kita mau, mungkin kita maunya cuma sekeranjang, tapi Allah bilang tak kasih sebak ya, gimana? Kita kelimpungan nanti. Waduh Tuhan kebanyakan ini gitu kan. Nah, dikasihlah kita tanggung jawab lagi. Jangan nolak kalau dikasih tanggung jawab. Ya, gitu. Subhanallah ya. Nah, ya, baik, jadi lanjut, Coach. betul ya. Jadi sebetulnya mau dijadiin closing statement yang ke-6 itu Bu Erika. Tapi nggak apa-apa deh ya. Oke ya, jadi tadi semua yang poin yang kelima yaitu carilah sebuah keberkahan ya, dan salah satu keberkahan yang bisa kita dapatkan adalah dengan amal-amal kebaikan. Kalau istilah lainnya, kalau saya kutip dari Stephen Covey itu ya di Seven Habits, itu adalah investasi emosi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita itu pasti akan kembali lagi semua. Termasuk juga apa yang kita keluarkan baik itu berupa tenaga, pikiran dan harta, insya Allah akan kembali lagi pada diri kita. Walaupun kita nggak tahu nanti lewat jalan yang mana. Oleh karena itu nih di pagi hari ini kita juga mohon izin untuk mengumumkan, alhamdulillah terkumpul uang alhamdulillah sekitar 2.400.000 alhamdulillah di Jumat minggu kemarin, dan insya Allah hari ini kita akan distribusikan Bapak semua. Mudah-mudahan apa yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Ibu semua menjadikan pengangkat derajat, penambah keberkahan ya dalam hidup kita, dan juga memperlancar segala urusan-urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Nanti laporannya saya akan minta teman-teman di tim 10 untuk share di grup masing-masing ya. Kemudian juga insya Allah saya pun mengajak kepada teman-teman semua di sini, yuk sama-sama raih sebuah keberkahan, dan keberkahan yang paling besar tahu nggak Bu Reka? Ada 2 rumus untuk mendapatkan keberkahan yang besar. Apa itu? Rutin sedikit
tapi rutin, dan sesekali ekstrim. Nah, ini rumus yang saya dapatkan dari Mas Ivo Santosa. Ketika kita ingin dapat sebuah keberkahan, keberlimpahan, ambil 2 rumus ini. Apa itu? Sedikit rutin ya, artinya sedikit rutin itu walaupun kita mengeluarkan atau memberikan kebaikan gitu ya, sedikit terlihat sedikit tapi lakukan rutin, maka lama-lama itu akan menjadi besar. Dan sesekali ekstrim. Nah, ekstrim di sini seperti apa? Saya kutip dari Kang Dewa Eka Prayoga, kebetulan orang Bandung juga beliau ya. Ketika kita ingin dikejutkan oleh Allah, maka seringlah kejutkan orang, Bapak Ibu. Tadi saya baru mau ngomong itu. Berarti satu frekuensi. Satu frekuensi. Dan ketika kita ingin dikejutkan oleh Allah dengan rezeki, dengan karir, dengan jabatan gitu atau apapun itu, sering-seringlah buat orang itu terkejut. Nah, salah satu program yang dilakukan oleh seorang sahabat saya, Bapak semua ya, beliau tuh suka ngejutin juga. Ngejutin apa? Ngejutin awalnya beli nih ke emang-emang, ke abah-abah gitu ya, jualan apa? Jualan kerupuk, baru laku 1-2, beliau borong Bapak semua. Dan saat diborong, berapa uangnya? 200.000. Beliau keluarkan itu adalah 2 kali lipat, 400.000. Langsung terkejut. Untungnya nggak jantungan bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah Bapak semua ya, real story Bapak semua. Beliau sampaikan banyak dikejutkan hal-hal yang di luar nalar beliau. Tiba-tiba kok ada proyek A, B, C, dan seterusnya. Oleh karena itu, bismillah, lakukan 2 poin ini semua. Mudah-mudahan yang rutinnya di Jumat berbagi ini semua, kemudian yang ekstrimnya lakukan di sekitar kita. Dan tips dari Bu Erika, yaitu apa? Dimulailah dari keluarga. Kita lihat barangkali ada kakak ipar kita atau adik kita atau mungkin termasuk orang tua kita ya yang membutuhkan. Jangan sampai kita makan ayam KFC tapi orang tua kita makan bubur ya. Tapi berikanlah yang terbaik insya Allah. Dan terakhir Bu Erika ya, silahkan mungkin closing statement di kesempatan hari ini, bagaimana agar kita bisa mendapatkan karir yang meningkat dan juga kesuksesan di dalam hidup ini. Kira-kira apa nih Bu Erika? Tadi sudah dibagi, sudah saya closing sebetulnya tadi ya. Di apa materi. Berarti closingnya yang lain Bu. Ya, tapi ada seperti ini Coach ya, bahwa orang kaya ya begini, seorang miskin, orang nenek-nenek di kampung ya, orang miskin, ketika dia punya uang 1.000 rupiah, dia berikan kerupuk 1 kaleng, kemudian dia ajak orang kampung ikut makan kerupuk itu, itulah dia orang kaya. Sementara orang yang punya uang miliaran tapi dia selalu merasa kurang dan selalu takut kehilangan apa yang dia punya, kasihan, dia adalah orang yang miskin sesungguhnya. Jadi ini pelajaran ini agak lama dulu bagi mereka memahami. Jadi apa sih kata ibu itu? Nah, ini adalah pemahaman yang tadi saya bilang. Jadi kita harus melihat dari sisi terbalik. Masya Allah, luar biasa. Orang miskin tetapi dia mau berbagi dengan keterbatasannya. Justru ya. itulah orang kaya. Itulah orang kaya. Sementara orang kaya dia selalu merasa kekurangan, tetapi dia selalu takut juga untuk memberi, takut kehilangan, takut kurang jatahnya. Karena itu dialah orang yang miskin. Sesungguhnya kita kasihan. Luar biasa. Makanya banyak sekali dia penyakit-penyakitnya. Wah, ini Banyak langsung dijadikan oleh Bu Edah sebuah quotes, langsung ditulis tuh ya. Oke. Kurupuk ya di bagian sekampung. Luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Ibu Erika. Luar biasa. Baik Bu Erika, alhamdulillah ya, nggak kerasa Bu ya, hampir 2 jam kebersamaan kita di sini, Masya Allah. Sebetulnya mungkin pengen banyak yang ingin kita gali juga nih ya, kita timba ilmu dari Bu Erika. Namun karena keterbatasan waktu yang memungkinkan, mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir untuk kebersamaan kita, tetapi pertemuan yang akan mengawali kebersamaan kita berikutnya. Insya Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Erika, luar biasa. Ilmu-ilmunya dahsyat sekali, prinsip-prinsipnya luar biasa, dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini mampu kita praktekkan nih Bu. Oke.
Oke, kemudian juga mampu kita amalkan sehingga kami pun mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini dan menjadi amal kebaikan, amal jariah juga untuk Ibu, Amin. insya Allah. Oke, kira-kira Bapak semua malam lagi ya. Pagi hari ini ada sesuatu yang didapatkan dari Bu Erika atau tidak? Silahkan saya ajukan unmute, buka audionya. Gimana kesan-kesannya? Banyak. Terhitung. Betul, Masya Allah, luar biasa ya. Banyak katanya ya, tidak terhitung, luar biasa. Oke, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Itulah akhir kebersamaan kita Bapak semua. Semangat dan sukses selalu untuk semuanya. Dan kita doakan semoga menjadi amal jariah ilmu yang tadi disampaikan Bu Erika, dan semoga kita semua nih yang tetap standby luar biasa. Saya lihat tadi ada 41 ya, sekarang masih standby 41 ya, luar biasa istiqomahannya, Masya Allah. Termasuk nanti kita akan share juga sebarluaskan melalui channel YouTube Rian Akrianto. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Oke, termasuk Bu Erika juga nih sepertinya punya channel YouTube ya. Nah, tugas yang itu makan. Silakan boleh Apa nama dicari juga channelnya, ya. Bu Erika? Insyaallah. Apa nama channelnya Bu Erika? Oke, suaranya ke mute sepertinya. Coba sebentar saya ajukan unmute ke Bu Erika. Oke, silakan. Oke. Nah, nama channelnya atau media sosialnya? Enggak. Kalau yang YouTube saya tidak untuk publik, hanya tugas-tugas dari Coach Rian. Jadi Ini saya spesial. baru itu, iya. Jadi masih di di private ya. Kalau yang Instagram ya itu mah ya buat gaya-gayaan deh. Jadi tadinya saya menyesuaikan zaman di keluarga, tapi begitu sudah zamannya nge-branding nih, baiklah. Terus akhirnya murid-murid atau semua teman-teman bilang, wah jadi milenial nih gitu. Mereka bilang ini kan ibu yang spiritual, jadi milenial. Erika _Sudarsono. Oke, Erika _Sudarsono. Oke, siap itu Bapak semua ya. Nanti Instagramnya ya, insya Allah mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua juga dapat di-release beliau atau misalkan di feed beliau ya, quotes-quotes luar biasa dari Bu Erika ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak semua. Kami tunggu Bapak semua kesempatan di kemudian hari, yaitu di Jumat berbagi ya, di bincang pagi minggu depan dengan tamu yang tidak kalah luar biasanya lagi. Siapa itu kita rahasiakan ya, atau udah tahu ya. Oke, sekali lagi hatur nuhun Bu Erika, luar biasa, sukses untuk Ibu, dan makasih juga untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir membersamai kita semua. Kita belajar bersama, semoga menjadi amal pahala untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Rian Akrianto beserta tim teman-teman 10 ya, tim 10 yang bertugas. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan sukses untuk semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun Bu Erika. Bunda Erika. Masya Allah. Silahkan semua dan selamat beraktivitas kembali, luar biasa, Masya Allah, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu ada yang tanya nggak ada foto bersama katanya Kang. Oke, mau foto bersama? Oke deh, siap Bapak Ibu semua. Kita foto bersama dulu katanya Bu Erika ya. Oke, baik. Silakan di hitungan ketiga kita salam pincer counting ya. Oke. Nah, bukan pincer counting. Ini teh apa sih? Saya lupa. Cherry picking. Oh, cherry picking. Oke, coba 1 2 3 bilang ya gitu ya. 1 2 3. Ya. Ya. Oke, gimana Pak Budi dapat? Pak Nova juga ya? Ya, sudah. Oh, udah dapat Pak Nova. Oke, di hitungan ketiga gaya bebas, gaya anggap setelah ini kita dapat rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Coba 1 2 3. Ya. Yes. Oke, cukup. Luar biasa dan selamat beraktivitas kembali Bapak semua dan sampai ketemu lagi di Jumat mendatang. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Bu Erika.
Terima kasih Bu Erika bertobat. Terima kasih Bu Erika, mudah-mudahan panjang umur, bisa bertemu lagi Bu Erika. Amin. Amin. Terima kasih. Kalau udah Ilmunya mau sangat terbang luar ke biasa. sana tuh. Luar biasa. Masya Allah, tuh, alhamdulillah luar biasa. Masih mau, Bunda Erika ke masih mau mute. ya. Bunda Erika ke mute. Masih kangen. Partisipasi hari ini sungguh luar biasa. Halo, kapan ya? Sepertinya masih betah nih, masih belum ini, belum mundur. Belum di end. Masih beranjak.